Oke, jadi selamat malam Bapak Ibu semuanya. Malam hari ini kita mengadakan training ya. Sebenarnya kita mau KBM untuk membuat janji bersama Bapak Ibu. Tetapi khusus hari ini karena ini baru pertama kali saya mengadakan training ini, jadi saya akan menjelaskan dulu bagaimana basic-basic dalam membuat janji. Ya, Bapak Ibu yang ada di Zoom ini ya, siapa Bapak Ibu di sini yang sudah pernah membuat janji? Ya, dan apa kendala yang Bapak Ibu alami selama ini? Boleh terus di chat nggak? Jadi siap nanti jadi dengan itu saya jadi tahu ya Bapak Ibu apakah sudah pernah membuat janji ketemu orang gitu ya, dan apa kendala-kendala yang selama ini Bapak Ibu hadapi. Ya, silakan tulis di chat. Atau belum pernah, Bu Silvi saya belum pernah bikin janji. Ya, tulis saja, belum pernah atau sudah pernah. Ya, silakan. Ya, sudah bikin janji Bu Holila. Ya, kendalanya apa Bapak Ibu biasanya? Kendala saya follow up, oke? Jadi bikin janji nggak masalah, follow up masalah. Oke. Terus yang lain? Apa kendala Bapak Ibu sudah pernah? Oke, sudah kendalanya yang bersangkutan suka mengundur-undur waktu. Oke, terus apa lagi? Belum pernah ya? Oke, belum pernah bikin janji. Ya, thank you. Apa lagi? Ada lagi Bapak Ibu? Bentar. Silakan, saya masih tunggu komentar-komentarnya. Oke, oke, susah banget ngajak orang ketemuan. Sudah pernah susah di follow up lagi banyak alasan. Oke, sering bertemu tapi belum berani memulai bicara mengenai bisnis atomi, belum pernah. Pernah bikin janji tapi selalu gagal. Oke, saya bikin janji mereka minta dikirim flyer. Sudah bikin janji suka banyak alasan dan akhirnya juga nggak belanja. Oke, sudah bikin janji kendala sudah registrasi tapi belum mau belanja. Kendalanya orangnya suka kabur-kaburan. Waduh, sudah bikin janji belum pernah sibuk kerja. Oke, Bu Asri Darayati, Ibu dari grup siapa tadi? Sorry, saya sudah tanya, saya lupa jawabannya. Tidak. Wisnu, Bu. Oh ya, Rizno. Oke, oke, sorry, sorry. Jawabannya selalu sibuk. Waduh, kendalanya follow up-nya. Sudah suka mengeluh waktu. Oke, terima kasih semua responnya ya. Sepertinya ini ajang curhat seluruh dunia. Ya, jadi harapan saya Bapak Ibu, harapan saya setelah Bapak Ibu mendengarkan training hari ini ya, harapan saya adalah Bapak Ibu bukan cuma belajar Bapak Ibu, karena Atomi tidak membayar Bapak Ibu dengan belajar. Dia training kita nggak ada sertifikatnya, ya tidak ada lulus training membuat janji itu nggak ada Bapak Ibu ya, tapi kelulusan Anda adalah apabila Bapak Ibu berhasil menerapkan apa yang saya sharingkan gitu ya. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya kalau kita bicara ya, bikin janji itu susah nggak sih? Kan tadi banyak yang nulis itu susah, Bu Silvi. Ya, saya tuh suka ditolak-tolak, ngebersin, ngeselin gitu ya. Sebenarnya Bapak Ibu, coba kalau saya tanya, ya Bapak Ibu di sini yang tadi menulis panjang tuh ya. Kalau saya bilang berhasil ngundang satu orang, saya bayar 10 juta, cash langsung, kira-kira masalahnya selesai nggak? Yang tadi bilang suka diulur-ulur, orangnya alasan sibuk, orangnya nyebelin, dia kendalanya ini, itu, saya kok ditolak, bla, 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 bla. Kalau saya ganti, Bu Lisna, Bu Tarita, satu orang berhasil buat janji, saya langsung bayar cash 10 juta. Kira-kira selesai nggak masalahnya Bapak Ibu? Selesai. Belum, kayaknya belum belum selesai lah. Benar, Bu Lisna. Bayangin Bu, Ibu nelpon 50 orang, nggak ada yang mau ketemu Bu. Tapi Ibu tahu nih, satu kali ketemu dibayar 10 juta. Beres nggak Bu? Beres. Selesai. Beres sih kalau kalau dengan apa sih ya, dengan uang. Cuman kan orang-orang itu kadang-kadang kendalanya eh Atomi itu Belum, belum, suka belum, belum, belum. nanyain Saya belum ngomong udah. kendala Bu. Saya cuma bilang bikin janji ketemuan. Saya cuma Oh, bilang bikin janji ketemu. Gue mau ketemu lu. Gue nggak mau. Gue mau karena gue harus oh, kita oh, iya gitu iya ya. iya. Benar Itu Bapak Ibu. apa? Dianya selalu sibuk. Iya, Satu saya tahu sibuk. Bapak Ibu. Jadi sekali lagi Bapak Ah, Ibu ya. Oke, nggak apa saya satu arah dulu Ibu ya.
Jadi Bapak Ibu, banyak di antara kita sebenarnya masalahnya tuh bukan nggak bisa, nggak ini, A, I, O, A. Tapi masalahnya Bapak Ibu, kita nggak tahu buat janji itu buat apa. Karena pada saat kita, seperti tadi saya bilang di training hari siang tadi di EC, impian Bapak Ibu itu adalah obat bius Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu waktu pernah dicabut gigi, ya itu kan sakit ya. Waktu Iya, di iya. utel-utel itu sakit Bapak Ibu. Tetapi pada saat Bapak Ibu sudah disuntik obat bius, di utel-utel pun nggak masalah. Nah, impian Anda Bapak Ibu, ya itu membuat Bapak Ibu akan jadi strong. Ya, ada masalah apapun, yang penting impiannya jelas Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu saya memberikan sesi bonus sedikit ya tentang apa sih sebenarnya yang Atom itu bisa berikan kepada Bapak Ibu. Ya, karena sia-sialah training saya ini Bapak Ibu, ya tetap aja bukan berarti Bapak Ibu sudah ikut training saya ini terus sesudah itu Bapak Ibu nggak pernah ditolak sampai 100%, enggak juga, tetap aja gitu loh. Cuma saya yakin dengan Bapak Ibu tahu apa yang Bapak Ibu bisa peroleh di Atomi Bapak Ibu. Saya yakin ya Bapak Ibu akan lebih strong ya. Oke, nah ini saya akan jelaskan sedikit Bapak Ibu, ya sekitar 10 menit aja. Tolong disimak baik-baik Bapak Ibu. Tapi saya nggak bikin sesi tanya jawab, karena waktu saya terbatas. Kalau Bapak Ibu bingung, Bapak Ibu tinggal screenshot ini, kirim ke upline Anda dan minta diterangin lebih lanjut, oke? Ya, yang pertama Bapak Ibu. Ya, ini adalah bonus, ada 4 bonus yang Atomi berikan. Ya, saya hanya menjelaskan 3 bonus terlebih dahulu. Yang pertama ini adalah bonus general Bapak Ibu. Bonus general adalah bonus pairing. Kalau kita sebutnya bonus pairing. Banyak orang mengira bonus pairing itu cuma 300.000 kanan kiri pairing dapat 600.000 selesai. Ya, 600.000 bagi sebagian besar orang menarik gak? Lumayan lah, ya. Tetapi Bapak Ibu, saya jujur, kalau saya cuma dibayar 600.000 dan saya harus ditolak 200 orang berturut-turut, kayak nggak kuat juga deh Bapak Ibu. Ya, tetapi Bapak Ibu, waktu saya tahu bahwa Atomi memberikan lebih dari itu, saya baru mau. Yang pertama Bapak Ibu tahu ya, kalau kita di Atom Bapak Ibu, kalau Anda, PV pribadi Anda di bawah 10, di bawah 300.000, Bapak Ibu berarti masuk yang ini. Ya, skor Bapak Ibu skor 5, ya Bapak Ibu satu kali pairing, Bapak Ibu akan mendapatkan penghasilan sekitar 200 ribuan. Tapi kalau Bapak Ibu bisa 300.000 kanan dan kiri, dengan PV pribadi minimal 300.000, Bapak Ibu akan mendapatkan penghasilan sekitar kurang lebih 660.000 per satu kali pairing. Mungkin nggak banyak, tetapi kalau setiap hari Bapak Ibu selama sebulan, 26 hari Bapak Ibu setiap hari pairing, Bapak Ibu akan mendapatkan penghasilan 17 juta hanya dari bonus pertama ini saja Bapak Ibu. Ya. Nah, lalu Bapak Ibu seiring perkembangan grup nanti Bapak Ibu akan ngalamin ya PV-nya semakin lama semakin banyak. Satu hari bisa 700.000 kanan dan kiri Bapak Ibu ya. Dan ini Bapak Ibu akan mendapatkan kalau setiap bulan Bapak Ibu, setiap hari dalam satu bulan Bapak Ibu akan mendapatkan dari bonus pairing saja 34 juta Bapak Ibu. Ya. Lalu kalau Bapak Ibu bisa mendapatkan pairing 1,5 juta PV kanan dan kiri Bapak Ibu, ya Bapak Ibu akan mendapatkan penghasilan 68 juta, 2,4 juta kanan dan kiri ini seperti upline saya Bapak Joni Kasidi. Ya beliau mendapatkan penghasilan 102 juta hanya dari bonus pairing saja Bapak Ibu. Ya, lalu 6 juta PV, ini seperti upline saya yang di Malaysia. Ya, beliau mendapatkan 171 juta dari bonus pairing. Lalu ini upline saya juga di Malaysia namanya Mr. Jedik. Ya, beliau income-nya itu 11 juta setiap hari Bapak Ibu. Ya, jadi buka mata, tutup mata jam 10 malam sudah 11 juta lagi. Besoknya lagi begitu lagi Bapak Ibu. Besoknya lagi sebegitu lagi Bapak Ibu. Satu bulan beliau dapat dari bonus pairing aja 286 juta. Dan di Atomi Bapak Ibu mentoknya itu untuk bonus yang pertama ini 50 juta PV kanan kiri, Bapak Ibu akan dapat bonus pairing saja 343 juta rupiah Bapak Ibu. Menarik ya Bapak Ibu? Siapa yang baru tahu ini? Baru tahu saya gitu. Ada yang baru tahu hari ini mengenai bonus ini? Silakan tulis di chat yang baru tahu. Ya, Bapak Ibu, ini yang Bapak Ibu tuju. Atomi itu bukan masalah cuma pairing sekali-sekali Bapak Ibu, tetapi Bapak Ibu kejar bisa pairing tiap hari, dibayar Atomi setiap hari Bapak Ibu, dan itu sudah saya rasakan. Ya, dibayarnya tetap seminggu sekali hari Selasa, tapi dibayarnya untuk 6 hari punya transaksi kan lumayan Bapak Ibu. Benar nggak? Setiap minggu dapat sekian ya. Oke? Ada Bapak Ibu yang baru tahu ini? Oh, baru tahu ya? Oh, baru tahu ya. Oke, thank you. Ya, gimana yang sudah baru tahu? Semangat? Lumayan ya. Jadi lebih semangat ya. Oh, ternyata di Atom ini gede ya. Kirain cuma 600.000 ya.
Oke, thank you responnya. Nah, sekarang Bapak Ibu, saya lanjut ya, lanjut ke yang kedua. Nah, ini bonus pertama Bapak Ibu. Nah, bonus kedua adalah bonus mastership namanya. Nah, bonus mastership ini sama yang tadi Bapak Ibu. Ya, kalau bonus mastership ini ada periodenya, tapi saya jelasinnya nanti lain kali kalau kita ada Zoom marketing plan namanya. Ya, saya nggak jelasin panjang Bapak Ibu, saya cuma lihat sekilas saja. Bapak Ibu, Anda kalau Anda mengejar mastership ya, mulai dari sales master, Bapak Ibu akan mendapatkan tambahan di luar pairing tadi Bapak Ibu itu 5,5 juta per 2 minggu Bapak Ibu. Ya, setiap kali Bapak Ibu setiap kali Bapak Ibu sampai dapat lagi 5,5 juta gitu ya. Seorang Diamond Master di luar bonus pairing dapat 10 juta per 2 minggu. Jadi kalau dia Diamond Master 2 kali sebulan, berarti dia dapat tambahan 20 juta di luar yang tadi. Sharon Rose 28 juta, berarti 56 juta per bulan. Star Master 130 juta sebulan, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau kita lihat yang tadi Pak Joni Pak Joni tadi, Bapak Ibu. Pak Joni tadi dapatnya yang di sebelah kiri tadi dia 2,4 juta ya. 2,4 juta dapatnya 102 juta. Dari bonus pairing dapat lagi beliau ini 65 juta ini kali 2. Ya, jadi beliau bisa dapat 230 juta Bapak Ibu. Ya, orangnya ada upline saya ya. Royal Master dapatnya 380 juta per 2 minggu. Ya, ini upline saya Mr. Jadik 800 juta per 2 minggu plus yang sebelumnya tadi 286. Ya, jadi dia bisa dapat sekitar hampir 1 miliar Bapak Ibu sebulan. Ya, belum sampai Imperial Master loh. Imperial Master income-nya 1,8 miliar per bulan untuk bonus mastership-nya saja. Ya, ditambah bonus yang tadi, bonus pairing mentok 50 juta kanan kiri, sekitar 300 juta lebih Bapak Ibu. Jadi, seorang Imperial Master income-nya bukan 1 miliar sebulan, tetapi 2 miliar sebulan Bapak Ibu. Inilah Atomi Bapak Ibu. Inilah bisnis yang Bapak Ibu sedang ada di dalamnya. Ya, jadi gimana Bapak Ibu bisa melihat ini besar banget Bapak Ibu, dan ini bukan cuma wacana Bapak Ibu. Ya, di Atomi sudah ada yang mendapatkannya. Ya, Bapak Ibu kalau nggak percaya, Bapak Ibu nanti tanggal 21-22 Februari, Bapak Ibu datang ke Jakarta di Hotel Retop Pecenongan, ya kita akan ada seminar yang dibawakan oleh orang yang sudah meraih ini Bapak Ibu. Ya, di Retop Pecenongan, jadi Bapak Ibu bisa lihat bener nggak sih Bu Silvi ini? Jangan-jangan cuma adaan doang, beneran ini Bapak Ibu ya. Nah, oke. Nah, Bapak Ibu, jadi dengan seperti ini Bapak Ibu perlu ketahui ya bahwa kalau kita mau punya uang yang besar di Atomi, ya bukan cuma sekedar 1 juta, 2 juta, 3 juta, tetapi mau dapat 20 juta, 30 juta, 100 juta, 200 juta sebulan, 500 juta sebulan, sampai 1 miliar, 2 miliar sebulan Bapak Ibu. Satu hal yang Bapak Ibu perlu ketahui bahwa kita tidak bisa menjalankan bisnis Atomi sendirian Bapak Ibu. Ya, kenapa? Karena manusia kita punya keterbatasan waktu. Jadi Bapak Ibu, kenapa kita harus bikin janji Bapak Ibu? Kenapa kita harus bikin ketemu orang? Tujuan kita bukan hanya mengenai yang penting saya dapat konsumen. Tetapi Bapak Ibu juga sambil mencari siapa partner kerja Anda Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu tidak bisa sendirian. Ya, jadi kalau saya kasih satu gambaran Bapak Ibu, ya supaya Bapak Ibu kebayang nih, ya buat apa sih Bu Silvi? Ya saya nih ngundang orang ini bikin janji ini tujuannya apa sih gitu ya. Nah, Bapak Ibu, jadi kalau saya gambarkan, ya seorang Imperial Master, Bapak Ibu, tentu kita harus cari yang tinggi dong, benar nggak? Ya seorang Imperial Master, eh, seorang Imperial Master, Bapak Ibu, ya mereka itu income-nya tadi 2 miliar sebulan, ya. Kalau Bapak Ibu punya satu orang di kiri dan satu orang di kanan, di kedalaman manapun Bapak Ibu, ya udah nggak kenal lagi orangnya di mana, orangnya mungkin ada di Hong Kong, di Kamboja, di Turki, di Jerman, dimanapun Bapak Ibu udah nggak kenal. Tetapi kalau orang itu ada di kiri Bapak Ibu, satu di kiri, satu di kanan, mereka jadi Imperial Master Bapak Ibu otomatis jadi Imperial Master juga. Good news gak Bapak Ibu? Kabar baik gak itu? Kalau bagi saya kabar baik banget Bapak Ibu. Ya, kenapa? Karena di Atomi tidak ada batas kedalaman, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa aja udah nggak kenal lagi. Ya, Bapak Ibu di sini siapa yang mau jadi Imperial Master?
Siapa di sini yang mau jadi, yang sudah bertekad gitu ya? Pokoknya Bu Silvi, Saya, Imprel Master. Saya Bu. Pokoknya saya, siapa tuh di Imprel Master, Bapak Ibu? saya, Bu. Ya, Saya, jangan ngomong doang nih, yang bertekad bener nih. Ya, siapa yang bertekad bulat, pokoknya jadi Imprel Master. Jangan Saya. kerjain ya, jangan nanti ditolak orang langsung, langsung hilang. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu benar-benar menulis itu dari hati dan benar-benar komitmen Bapak Ibu, berarti saya tenang aja. Saya juga bakal jadi Imperial Master. Karena Bapak Ibu ada di kanan kiri saya, Bapak Ibu. Benar, Bapak Ibu? Iya kan? Dan Bapak Ibu mungkin saya tidak kenal sama Bapak Ibu. Tadi misalnya Bu Ido dari Bekasi, saya aja belum ketemu nih bentuknya kayak gimana, wajahnya kayak Ini apa. gak suara kalau mau ngomong. Tapi kalau nanti Bu Ido jadi Imperial Master Bu Ido, wow, satu kaki saya sudah Imperial Master tuh. Lalu misalnya tadi satu lagi Ciasti misalnya. Ciasti jadi Imperial Master, otomatis saya jadi juga Imperial Master Bapak Ibu ya. Asik kan? Diatomi kan benar Bapak Ibu. Jadi nantinya Bapak Ibu, tujuan kita bikin janji adalah kita mau mencari siapa nih calon-calon partner yang nantinya juga akan aktif menjalankannya. Tetapi calon-calon partner kita, Bapak Ibu, kadang-kadang mereka mukanya nggak ada tulisannya. Saya mau sukses di Atomi. Nggak ada, Bapak Ibu. Ya, jadi mereka kadang-kadang bentukan aslinya, bentukan awalnya itu konsumen. Ya, ingat ya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti bikin janji ketemu orang, Bapak Ibu presentasi, ya udah presentasi, orangnya mau join, mau member, Bapak Ibu ingat, tujuan akhir Bapak Ibu bukan cuma dia belanja, tapi Bapak Ibu mau sambil melirik, apakah ini calon partner saya berikutnya. Nah, jadi nanti lain kali saya akan jelaskan itu di training berikutnya, oke? Oke, saya sambung lagi ya. Jadi Bapak Ibu, hari ini saya akan bicara baru ke topik aslinya, membuat janji Bapak Ibu ya. Kenapa kita perlu membuat janji Bapak Ibu? Karena membuat janji adalah termasuk di 8 langkah sukses menjalankan bisnis Atomi di langkah nomor 4. Ya, mengundang atau membuat janji Bapak Ibu. Jadi ini adalah sebuah langkah yang memang Bapak Ibu harus lakukan. Ya, dan tentu saja Bapak Ibu untuk bisa membuat janji Bapak Ibu harus membuat daftar nama dulu. Ya, membuat daftar nama terlebih dahulu. Ya, saya nggak bahas terlalu panjang. Intinya Bapak Ibu harus bikin daftar nama, tanya sama upline Anda. Apa itu daftar nama, oke? Nah, Bapak Ibu semua dimulai dari why. Ya, kenapa Bapak Ibu menjalankan bisnis Atomi? Ya, untuk masa depan anak Anda mungkin, masa depan cucu Anda. Anda bosan Bapak Ibu dikejar-kejar cicilan, bosan banget dikejar-kejar tagihan. Ya, siapa yang di sini yang pengen banget kartu kreditnya, tagihannya datang nol Bapak Ibu? Ya, siapa yang pengen? Tagihannya nol. Ya, nggak ada tagihan lagi. Ada? Rasanya hidup lebih bahagia ya Bapak Ibu ya. Nah, tabungan masa tua, Bapak Ibu sampai sekarang sudah umur sekian, nggak punya tabungan. Ya, Atomi adalah alternatif buat Anda. Atau Anda ingin membahagiakan orang yang Anda kasihi. Jadi intinya Bapak Ibu, mulailah dari why. Kenapa? Ya, kenapa? Karena kalau Bapak Ibu eh, nggak fokus sama mengapa, Bapak Ibu akan fokus sama kendalanya terus. Contohnya, saya itu impian saya di awal itu adalah orang tua saya, Bapak Ibu. Karena saya anak pertama, dan waktu itu saya lagi kondisi nggak punya tabungan sama sekali. Jadi waktu itu saya impiannya cuma satu, bagaimana saya bisa punya uang, supaya kalau ada apa-apa, saya masih bisa pakai uang saya untuk papa mama saya. Nah, jadinya pada saat saya takut bikin janji, Bapak Ibu, saya taruh foto papa mama saya di depan meja kerja saya lihat muka mereka, terus saya pikir, kalau orang ini nolak, toh dia juga nggak bantu papa mama saya, Bapak Ibu kalau ada apa-apa, bener nggak? Ya udahlah, kalau gitu saya bikin janji lagi gitu, Bapak Ibu ya. Oke? Nah, tujuan membuat janji adalah satu, membuat janji temu, Bapak Ibu. Ya, tujuan buat janji itu buat janji temu, bukan tujuannya presentasi, Bapak Ibu. Jangan terbalik-balik, oke? Nah, yang kedua, tujuan membuat janji adalah menemukan orang-orang tepat yang bisa dipresentasi. Kenapa saya harus mengulang kata-kata ini satu dan dua, Bapak Ibu? Kenapa? Karena banyak orang, Bapak Ibu. Kita tuh memaksakan bahwa orang ini harus mau. Nah, itu bikin lelah, Bapak Ibu. Kita di sini, kita bikin janji itu, kita lagi mencari orang yang tepat. Artinya apa? Kalau Bapak Ibu sudah bikin janjinya benar,
dan orang itu masih nggak mau juga, ya nggak apa-apa. Berarti dia bukan orangnya yang kita cari, Bapak Ibu. Paham ya? Oke. Nah, pedoman dalam membuat janji apa, Bapak Ibu? Yang pertama, daftar nama, Bapak Ibu. Jangan pernah membuat janji tanpa daftar nama. Misalnya berdasarkan ingatan, hari ini kayaknya pengen bikin janji sama si A, si B, si C gitu ya. Jangan, Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau Bapak Ibu tidak menulis daftar nama, Bapak Ibu akan gampang lupa, akan gampang terdistract. Ya, lagi semangat ingat semua, lagi bete lupa semua. Jadi harus ada daftar nama. Yang kedua, Bapak Ibu, ya Bapak Ibu di Zoom ini 139 orang, siapa yang percaya bahwa Atomi bisnis yang bagus? Yakin gitu. Ini bisnisnya legal, ya nggak neko-neko, bisnisnya beneran, produknya bagus, uangnya beneran ada. Siapa yang percaya? Saya. Saya percaya. Percaya? Sungguh? Percaya nggak kalau Bapak Ibu kalau orang Sungguh join Atomi itu percaya. nggak ada ruginya gitu? Percaya nggak? Percaya banget. Nah, kalau Bapak Ibu percaya, Bapak Ibu, seharusnya nggak ada masalah dong bikin janji. Benar nggak Bapak Ibu? Kenapa? Karena kan Bapak Ibu yakin. Kalau orang itu ketemu Bapak Ibu presentasi, dari sisi manapun nggak ada kerugian kok buat dia. Kenapa saya takut ya gitu? Ya, jadi Bapak Ibu, Anda bikin janji, mindset Anda adalah Anda mau memberitahu dia bahwa satu ada skincare yang jauh lebih murah daripada skincare yang dia beli, bahwa ada kesempatan untuk dia bisa sehat atau kesempatan untuk dia bisa berubah hidup, Bapak Ibu. Ya, jadi mindset Anda adalah memberi. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu, ya tujuan membuat janji adalah pedomannya adalah mulai dari orang terdekat dulu. Ya, mulai dari orang dekat dulu. Jangan dari orang-orang, jangan dari orang yang jauh. Yang keempat, sesuaikan dengan hot button. Nanti saya jelaskan. Nah, yang kelima, Bapak Ibu, jangan diberondong. Maksudnya apa? Banyak saya perhatikan orang-orang baru waktu bikin janji tuh kayak berondong senapan gitu loh. Misalnya, halo Bu Tati, apa kabar? Ibu, ini nama saya, Ibu saya Sylvia, masih ingat nggak saya Sylvia, Bu? Jadi gini Bu Tati, saya tuh ada bisnis bagus ya Bu ya. Ini adalah namanya Atomi Bu. Atomi adalah perusahaan Korea yang berdiri dari tahun segini dan produknya banyak banget Bu. Ini produk andalannya adalah Hemohim. Hemohim ini Bu bagus sekali untuk kesehatan Ibu Bu. Nih Bu lihat nih, testimoni produk-produknya adalah prak 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 prak. Jadi Bu, ini adalah bisnis yang sangat bagus top. Bapak Ibu, tiba-tiba krik 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 krik. Bapak Ibu bingung. Apa ya? Apa yang salah ya? Bapak Ibu, itu bukan cara bangun Atomi. Jadi kita kalau bangun bisnis Atomi, bikin janji Bapak Ibu, kita harus one by one. Halo Bu Tati, apa kabar? Halo Bu Yeni, apa kabar? Halo Ita, apa kabar? Halo Kia, apa kabar? Hai Pak Aryandi, apa kabar? Halo Bu Ida, apa kabar? Bu Santi, apa kabar? Tunggu mereka balas dulu, baru Bapak Ibu balas lagi. Jadi jangan gitu, jangan Bapak Ibu. Tunggu dia balas dulu lah Bu Silvi. Kalau tunggu balas dulu lama dong. Ya iyalah, tapi Bapak Ibu juga jangan naif. Ditungguin. Bu, kok nggak berhasil ngundang Bu Tarita? Iya kan Bu Silvi bilang suruh nunggu dulu jawabannya. Saya seharian nih Bu nunggu dia balas belum balas-balas. Berapa orang yang ditungguin satu? Ya, Bapak Ibu sekali bikin janji, WA orang itu sekaligus 50 Bapak Ibu. Hei A, B, apa kabar C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, semua. Nah, nanti ada satu yang balas-balas Bapak Ibu. Ya, oke? Jadi jangan bikin janji tuh tiga, nungguin. Kok nggak balas-balas ya, nyuci dulu. Ngapain dulu kek, nonton drama Korea dulu. Belum dibalas juga, tiga. Ya ampun, Bapak Ibu kalau kayak gitu, ketinggalan pesawat Bapak Ibu ya. Nah, jadi yang nomor 6 saya sudah jelaskan tadi, lakukan dengan masif Bapak Ibu. Lakukan dengan cepat. Semuanya dipanggil dulu. Halo A, B, C, D, E, F, G, H, gitu ya. Dan tolong, jangan broadcast Bapak Ibu. Jangan broadcast. Nggak guna, buang daftar nama aja. Terus juga jangan tulis di WA grup, barang siapa pengen mencari peluang hubungin saya. Aduh, itu bener-bener deh. Nggak banget Bapak Ibu, bukan begitu. Ya, atau teman-teman di grup saya ini di Atomi sekarang kalau butuh-butuh barang cari saya ya, ya ampun Bapak Ibu itu juga jangan. Ya, itu bukan begitu cara bangun Atominya. Oke, lalu pedoman membuat janji berikutnya adalah tentukan dua pilihan waktu. Nanti saya jelasin, oke? Nah, Bapak Ibu, ada dua prinsip yang Bapak Ibu perlu ketahui. Ya, tadi saya ceritakan bahwa kita di Atomi itu Bapak Ibu, kita mencari orang-orang yang bakal jadi partner kerja kita.
Tetapi bonusnya kita dapat konsumen. Ya, saya ulang ya. Tujuan Bapak Ibu menjalankan bisnis Atomi adalah Bapak Ibu menemukan calon-calon partner kerja Anda. Ya, tetapi bonusnya Bapak Ibu dapat konsumen. Ya, konsumen-konsumen Bapak Ibu bina terus itu ya Bapak Ibu ya. Tetapi Bapak Ibu tujuan akhir Anda Bapak Ibu cari-cari siapa yang bisa jadi partner kerja saya. Nah, kalau partner kerja itu ibaratnya kartu kartu remi Bapak Ibu, ya partner kerja yang bagus itu orangnya namanya kartu as. Lalu kartu 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 3 itu kartu angka. Yaitu orangnya ya belanja lah, konsumen-konsumen biasa Bapak Ibu. Tetapi ada juga kartu yang kartu angka tuh kartu yang orangnya nggak mau gitu ya, tapi masih sopan. Lalu kartu Q, Jack, King, Queen, yaitu adalah kartu yang orangnya lumayan Bapak Ibu, konsumen-konsumen loyal. Dan yang terakhir kartu Joker adalah kartu orang yang nyebelin banget. Ya udah kagak mau join, kagak mau ketemu, muliahin lagi Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, kartu remi selalu ada jokernya. Selalu ada kartu asnya, selalu ada kartu angkanya, dan selalu ada kartu Jack Queen King-nya. Saya pun begitu, walaupun saya hari ini mengajarkan cara mengundang, saya juga masih ketemu joker Bapak Ibu. Tapi emang gue pikirin, biarin aja. Rugi-rugi dia bukan rugi saya Bapak Ibu, benar gak? Nah, jadi prinsip kita Bapak Ibu, kita cepat carinya. Ya, sekali buka kartu, oh kartu 4, buka kartu lagi 5, 6, 7, oke, next, 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 next. Itu loh Bapak Ibu. Jadi jangan buka satu kartu, kartunya nomor 4, terus diratapi. Kenapa ya kamu jadi 4? Kenapa ya? Pasti saya ada salah cara ngundang. Kok dia nggak tertarik ya Bu Sylvia? Ya ampun, kalau emang dia kartunya kartu 4 ya biarin aja kali Bapak Ibu. Mau disulap, ditiup juga tetap aja tetap kartu 4. Tetapi kalau Bapak Ibu sekali buka lagi, joker, yaitu, ya mungkin itu ipar Anda, atau mungkin saudara Anda Bapak Ibu yang ngetawain. Aduh, santai aja kali hidup, ngapain jalani Atomi gitu kan ya, Bapak Ibu jadi down. Jangan Bapak Ibu. Ya ingat, duit besar menanti Anda Bapak Ibu. Ya, oke? Temukan, pasti ada. Jadi kalau Bapak Ibu buka kartu remi, di awal semuanya angkanya ibaratnya begitu, ya jelek-jelek gitu ya. Percayalah, di ujung pasti ada kartu asnya Bapak Ibu. Dan sebaliknya, kalau Bapak Ibu baru buka kartu sudah dapat kartu as, ya selamat, tetapi tetap aja Bapak Ibu, sesudah itu akan ketemu kartu-kartu lainnya. Jadi jangan berpikir, wah kayak keberuntungan saya hilang nih. Enggak juga, tetap aja Bapak Ibu, semua ada angkanya ya. Nah, ini juga Bapak Ibu, prinsip bermain angka. Bapak Ibu, Bapak Ibu untuk mendapatkan orang yang bagus Bapak Ibu, ya itu ada rasionya. Misalnya, rasio presentasi. 5 orang di presentasi join satu Bapak Ibu. Ya, dan belanja misalnya. Bapak Ibu di sini ada nggak yang setiap kali presentasi join semua dan belanja semua? Ada? Ya, kalau ada saya mau berguru Bapak Ibu ya. Saya sampai sekarang pun belum bisa ya. Kalau saya rasionya misalnya karena jam terbang lebih tinggi 3:1 Bapak Ibu atau 2:1. Tapi mungkin Bapak Ibu di sini masih baru rasionya 5:1. Presentasi 5 kali join satu. Dan belanja ya, bukan cuma join doang. Nah, untuk bisa dapat satu presentasi harus telepon 5 orang. Ya, nah ini kayak kuis matematika nih. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya kalau Bapak Ibu mau menjoinkan 10 orang dalam 1 bulan, artinya Bapak Ibu harus presentasi berapa orang? 50 orang Bapak Ibu. Berarti harus bikin janjian ke berapa orang? 250 orang. Wah, mulai tuh. Wah, banyak juga ya Bu Sylvia ya. 250. Aduh, males banget nih. Berarti saya bakal ditolak 200 kali. Tapi dari 200 itu 50 akan berkata mau ketemu, tapi Bapak Ibu akan 40 kali ditolak orang, tapi Bapak Ibu akan ketemu 10 orang. Ya, yang kemungkinan besar Bapak Ibu, ada 2 sampai 3 orang leader-leader Anda di sana Bapak Ibu. Nah, sampai sini dulu deh. Siapa yang sampai sini masih mau lanjut di Atomi? Setelah saya kasih tahu ini. Oh, ternyata banyak juga yang saya mesti kerja ya. Siapa rencananya sudah mau quit aja habis ini? Wah, kalau gitu kayaknya nggak sanggup deh mau quit aja. Ada? Ya, mumpung belum terlalu jauh Bapak Ibu, ya belum terlambat untuk keluar dari Zoom. Masih mau lanjut, Bapak Ibu? Lanjut, Bu. Lanjut, Yakin nih? Itu ya jawab dari mulut soalnya. Yang lanjut. orang-orang barunya masih lanjut nggak nih? Lanjut Bu sampai selesai.
Ya, lanjut ya. Bener ya? Ya, kirain Iya, Bu. takutnya setelah itu tiba-tiba jadi ciut hati ya. Aduh, kayaknya banyak nih kerjanya males nih. Gitu ya, mendingan saya nonton drakor aja di rumah gitu ya. Enggak ya? Lanjut ya. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu ya. Nah, saya balik sedikit mengenai daftar nama Bapak Ibu. Ya, jadi sekali lagi Bapak Ibu harus mulai bikin daftar nama. Ya, jangan bilang mau punya 100 juta sebulan, 200 juta sebulan. Ya, mengerjakan daftar nama aja nggak mau Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu namanya bercanda Bapak Ibu ya. Bikin daftar nama, tulis semua orang. Salin aja dari handphone, tulis jangan pilih-pilih. Waktu nulis jangan pilih-pilih. Minimal 300 nama Bapak Ibu. Ya, saya kalau ketemu orang, saya tanya, Ibu daftar namanya berapa yang udah dibikin? Kalau dia jawab di bawah 300, bagi saya orang ini nggak serius Bapak Ibu. Maaf, itu pikiran saya. Apalagi jawabnya, oh Bu Silvi saya baru 30 gitu ya. Oke, Ibu kapan terakhir dijelasin soal daftar nama? Oh baru tadi, oke saya maklum deh. Tapi sudah dijelasin berapa hari Bu? 3 hari yang lalu. Berapa daftar namanya? Baru 50. Nggak nambah-nambah sudah lah Bapak Ibu ya. Serius dulu deh di situ Bapak Ibu ya. Oke? Nah, nanti Bapak Ibu setelah Bapak Ibu bikin daftar nama itu banyak, Bapak Ibu di kolomnya ya ada bikin satu kolom A, B, C, D. Ya, A, B, C, D. A itu adalah orang-orang Bapak Ibu yang kategorinya Bapak Ibu ngelihat orang ini, nama ini, kayaknya belanja 6 juta nggak ada masalah orangnya. Tulis A. Lalu kategori B adalah kategori orang yang Bapak Ibu tahu teman Bapak Ibu atau saudara Bapak Ibu ini kalau belanja 1 sampai 3 juta sebulan nggak ada masalah. Kategori C adalah kategori yang Ibu tahu belanja 300.000 sampai 1 juta nggak ada masalah. Kategori D adalah kategori orang yang suka duit Bapak Ibu. Suka peluang bisnis. Teman Anda ini kalau ngomong duit cepat dia. Ada peluang apa men? Gitu ya. Nah, jadi nanti Bapak Ibu tulis di daftar nama. Jadi misalnya nomor 1, Ane misalnya. Ane ini A. Tapi suka duit juga, AD gitu Bapak Ibu ya. Ini Baduy. Baduy ini belanja mah nggak masalah dia. Tapi nggak suka duit orangnya, mager. Berarti B aja. Si C ini orangnya duit sih standar lah Bu Sylvia. Standar-standar aja. Tapi orangnya rajin banget. Suka duit. CD gitu Bapak Ibu. Paham ya Bapak Ibu ya? Kenapa saya perlu ini? Karena nanti waktu bikin janji beda-beda cara ngomongnya. Setiap kategori cara ngomongnya beda Bapak Ibu. Ya, oke? Contoh. Ini contoh untuk kategori A. Kategori A ini adalah kategori orang yang dia itu belanja nggak ada masalah Bapak Ibu. Ya, nah tetapi Bapak Ibu, biasanya orang-orang kategori A ini saya kategori A murni ya. Orangnya, ada kan punya saudara royal gitu ya. Orangnya latahan, belanja apapun mau gitu ya. Tapi dia nggak suka duit. Ya suruh cari duit gitu, males gitu ya. Tapi kalau belanja royal, ada ya. Nah ini untuk mereka. Contohnya misalnya saya ngundang, halo Lania, Lan, kabarnya gimana Lan? Misalnya Lan ini sepupu saya. Sekarang sibuk apa Lan? Baik-baik Sil, ya gimana gini aja lah kesibukannya gitu kan. Lan, aku lagi happy banget loh sekarang Lan gitu. Oh ya kenapa? Kulitku sekarang beda banget loh Lan. Nih, kamu lihat nih, ini aku nih. Aku share ya foto aku ya. Lalu saya share foto before after saya Bapak Ibu. Ya, pernah lihat foto before after nggak? Boleh nggak seseorang boleh kirimin saya foto itu di chat, boleh biar saya cepet ya. Wah iya ya, beda ya, Sil pakai apaan tuh? Aku pakai produk Korea loh Lan. Gila bagus banget Lan, kamu harus coba. Oh gitu, berapaan tuh mahal ya? Nah, biasanya Bapak Ibu sampai sini Bapak Ibu langsung masuk perangkap. Apa itu perangkapnya? Langsung tuh. Bombardir. Ini nggak mahal nih. Kamu lihat nih, langsung kirim semua gambar produk. Siapa yang begitu? Ada yang begitu selama ini? Ya langsung tergoda. Ya, siapa bilang ini mahal? Ini nggak mahal. Ya langsung banyak yang begitu biasanya. Ya mungkin nggak di grup ini ya, di grup lain mungkin ya. Oke. Nah, apa jawaban kita kalau ditanya mahal nggak tuh gitu ya? Jangan tergoda Bapak Ibu. Jawabnya santai aja, tenang aja. Kalau yang mahal-mahal aku juga nggak akan mau. Ya, kamu nggak usah beli dulu. Nah kita harus bilang gitu Bapak Ibu, kamu nggak usah beli dulu. Bukan
kamu nggak usah beli, bukan loh ya. Saya bilang kamu nggak usah beli dulu. Kamu cobain aja punya aku dulu. Aku kebetulan ada rencana mau ke daerah rumahmu Senin atau Selasa. Kamu di rumah kan? Nah, Bapak Ibu perhatikan, setiap kali kita membuat janji Bapak Ibu, ya selalu akhiri di kata belakangnya itu bertanya. Kenapa? Karena kalau Bapak Ibu tidak bertanya, dia yang nanya. Dan Bapak Ibu tidak mau dia nanya. Oke? Bapak Ibu nanya, kamu di rumah kan? Gitu. Oh ya udah boleh katanya. Kita tanya lagi, oke, enakan Senin atau Selasa, Lan? Senin aja. Sebelum makan siang atau sesudah makan siang, Lan? Sesudah aja. Oke, Lan, jam 2 gitu ya, aku ke rumah ya. Sampai ketemu ya, bye. Gitu. Bapak Ibu lihat, di chat ini, saya ada jualan apa nggak? Saya ada presentasi nggak? Nggak ada. Tidak. Saya cuma mau ketemu aja. Ya, dan saya ketemu, saya mau jualan nggak? Nggak. Saya cuma bilang sama dia, Pak, kamu cobain aja punyaku dulu. Ya, saya bawa contoh barang punya saya, Bapak Ibu. Ya, oke? Sampai sini kalau ada pertanyaan, Bapak Ibu silakan tulis di chat. Ya, ini adalah contoh kategori A. Termasuk Bapak Ibu misalnya orang ini dia kalau kulit glowing, Bapak-bapak misalnya. Kalau kulit glowing nggak terlalu Bu Sylvie, tapi kalau kesehatan nomor satu. Sama Bapak Ibu. Ya, Om, Om Budi, ini Sylvia nih gitu ya. Om Budi, aku lagi seneng banget loh. Kenapa Sil? Nih, kirim foto before after Bapak Ibu ya. Saya punya foto kaki eksim itu, saya kirim aja ke Om saya. Om lihat, sekarang aku baikan loh Om gitu. Wih, pakai apa tuh? Aku pakai produk Korea Om. Om pasti suka. Ya, Om, aku mau main ke daerah Roxy Om. Hari Selasa atau Rabu. Nah, kasih dua pilihan Bapak Ibu. Kenapa harus kasih dua pilihan? Karena kalau Bapak Ibu kasih satu pilihan, dia bisa nolak. Ya, tapi kalau Bapak Ibu kasih dua pilihan, dia bisa milih. Jangan tanyanya begini, Om kapan punya waktu? Jangan Bapak Ibu. Kasih dua pilihan. Ya, Om, aku mainnya ke Roxy ya hari Selasa apa Kamis ya Om enakan? Kamis aja, ya udah sore ya Om ya, sore apa siang Om? Sore, ya udah. Nanti aku ke rumah ya Om cobain deh punya aku. Bagus loh Om. Tuh. Ya, jadi Om cobain punya aku. Oke Bapak Ibu, sampai sini paham? Soalnya semuanya matiin kamera, jadi saya nggak tahu nih kalian masih ada di situ apa enggak, oke? Paham, Bu, paham, paham. Oke, ya sudah, nggak apa-apa ya. Paham, Bu. Sekarang Bapak Ibu, Paham, Bu. oke, thank you. Ya, contoh kategori B. Nah, kategori B ini apa? Kategori B adalah orang Paham. yang dia itu belanja 1 sampai 3 juta nggak ada masalah. Tapi ini orangnya juga sama, misalnya mager, ya orangnya nggak suka duit, Bapak Ibu biasa aja, ya. Saya akan bilang begini, misalnya orang ini tante saya, halo tante, tante Lani apa kabar? Lama nggak kontak tante, tante sehat nggak? Sehat sih, gitu ya. Tante, sekarang kalau tante belanja bulanan online, kebanyakan belanja di mana, Tan? Macam-macam, Sil. Aku kadang-kadang di Topet, di Shopee. Kenapa, Sil? Gitu kan. Tante, sekarang aku sekeluarga belanjanya pindah loh ke shopping mall Korea. Barangnya bagus-bagus loh, Tante. Sepabrik sama SK2, Lancome, dan lain-lain. Tapi karena ini barang yang bikin brand sendiri, harganya jauh lebih murah. Kita kan ibu-ibu mau dapat barang bagus dan terjangkau kan happy ya, Tante. Bener nggak, Tante? Ya, nanti pasti dijawab. Iya, bener banget tuh. Emang barangnya skincare gitu ya, Sil? Misalnya dijawab gitu. Ya, saya jawab apa? Barangnya banyak banget, semua kebutuhan sehari-hari ada. Aku udah pakai banyak dan asli ekonomis banget. Tante Rabu atau Kamis di rumah nggak? Aku kebetulan mau lewat sana. Aku mampir ya ke rumah Tante, kasih lihat produk yang aku pakai. Aku jamin Tante pasti happy. Tante akan Rabu apa Kamis? Oh gitu ya. Oke, boleh deh Rabu. Jam 1 ya Tante aku ke rumah ya. Sampai ketemu ya. Nah, begitu Bapak Ibu. Ya, bagaimana Bapak Ibu? Lebih ada tergambar? Ya, di sini saya nggak cerita panjang lebar Bapak Ibu. Saya cuma pokoknya intinya kasih teaser sedikit. Ya, langsung aja ketemu Bapak Ibu. Bapak Ibu lihat, dari saya punya chat Bapak Ibu, saya hampir tidak pernah, sebenarnya tidak pernah sih. Saya cuma bilang, Tante aku ke rumahnya kangen gitu ya. Ya, Bapak Ibu waktu ketemunya sih gampang Bapak Ibu, cuma bilang kangen kan. Tapi waktu datang tiba-tiba Bapak Ibu bawa produk, ya bawa flip chart, orang tuh ilfeel Bapak Ibu.
Orang merasa dijebak, Bapak Ibu. Siapa di sini mau dijebak? Ya, orang tuh nggak suka dijebak, Bapak Ibu. Jadi jangan pakai cara kayak gitu, oke? Ya, nah sekarang lanjut. Nah, ini adalah kategori berikutnya. Nah, ini kategori B, BD, CD, atau D. Maksudnya orang yang suka duit, Bapak Ibu. Ya, orang yang suka duit. Ya, cara ngomongnya beda, Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena kalau orang suka duit, ya cuma suka duit aja nih, disuruh belanja dia malah kabur, Bapak Ibu ya. Contohnya siapa? Contohnya saya. Ya, saya kalau disuruh belanja doang, mah malas, Bapak Ibu ya. Tapi kalau ada duitnya, saya semangat. Oke? Misalnya, halo Lan, apa kabar? Lama nggak ketemu, sekarang sibuk apa Lan? Halo juga. Iya nih, udah lama nggak ketemu ya. Saya mah gini-gini aja. Bisa dia bilang gitu ya. Lan, masih tinggal di daerah Mekarwangi nggak? Lan, masih tinggal di Cideng nggak? Lan, masih tinggal di Bekasi nggak? Ya, iya masih. Kenapa? Nah ya, kunci dulu Bapak Ibu ya. Nah, pas banget. Lan, kamu Rabu bisa ke rumah aku nggak? Ada apaan tuh? Gini Lan, aku tuh sekarang lagi ngerjain project affiliate shopping mall Korea bersama teman-teman aku. Nah, kita tuh lagi mau ngembangin ke daerah Bandung Selatan. Kita tuh lagi mau ngembangin ke Bekasi. Kita tuh lagi mau ngembangin ke Roxy. Aku ingat kamu Lan. Ya, oh gitu. Kayak apa tuh projectnya? Nah, itu dia. Jelasinnya susah lewat WA gini. Bisa nggak kamu hari Rabu ke sini aja ke rumahku? Kebetulan teman-temanku juga udah mau kumpul. Kita mau obrolin lebih lanjut. Yang pasti sih, ini aku udah kerjain di daerah aku sini. Wih, mantep banget loh prospeknya. Oh gitu ya. Coba terangin dikit itu kayak apa? Nah, misalnya dia bilang gitu, Bapak Ibu, ya. Hati-hati nih, jebakan nih. Oh, Anda mulai tergoda nih. Sebentar ya, ini atau ini apa-apa. Jangan, stop. Jawabnya gimana? Aku mau terangin, cuma ini mesti keluar jemput anak. Gini aja deh, kita ketemu aja Rabu ya. Bisa kan? Ketemu langsung lebih enak. Aku sekalian kasih hitungan-hitungannya sama sampel produk yang mau kita kerjain. Terus dia tanya misalnya, oh gitu ya, modalnya gede nggak tuh? Kita jawabnya apa? Jangan jawab, nggak ada modal. Jangan, Bapak Ibu. Jawabnya gimana? Tenang aja, kalau modal gede juga aku nggak punya. Sudah aman, sampai ketemu Rabu ya. Jam 3 oke ya? Oke, oke, boleh deh. Oke, sip, sampai ketemu ya. Dah, gitu Bapak Ibu. Gimana Bapak Ibu? Coba saya tanya Bapak Ibu yang ada di Zoom ini. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu boleh pilih nih ya, kalau Anda jadi prospek, Anda pilih yang mana? Anda pilih yang ini, Anda pilih yang ini, kategori A, ya, lihat foto before after orang Anda pengen ketemu, atau Anda pilih kategori B, ya, Anda kalau dengar orang bisa belanja, dapat barang murah, Anda semangat, atau Anda kategori D, ya, yang kalau ada cuannya begini, Bapak Ibu iseng aja, cobalah datang gitu. Coba Bapak Ibu tulis di chat. Ada nggak Bapak Ibu yang Bapak Ibu waktu baca ini, Bapak Ibu merasa, ih kalau gue sih gue datang gitu. Kalau aku sih oke aja nih, mau ketemu gitu. Ada nggak Bapak Ibu? Coba. A, ada yang D, A, BD, yang A, D, BC, AD, B, A. Oh, oke, oke. Heeh, A, D, banyak juga ya. Yang A ya, nggak nyangka juga saya. Oh, ada ya yang Bapak Ibu yang tertarik gitu ya, karena kulit glowing, lihat foto orang, pengen mau gitu ya. C, apa ya? C ya. C itu yang mana tuh, Fei? Nggak ada C di sini yang aku contoh ini. CD mungkin maksudnya ya. CD ya. BD ya. Oke. AD. Oh, Bulisna AD. Oke. BD. Oke, thank you semua teman-teman responnya. Berarti Bapak Ibu, BD butuh duit. Iya, jadi Bapak Ibu bisa yang ngelihat ya Bapak Ibu ya. Ya, jadi kita harus lihat kategorinya. Kok BF? Nggak ada BF tuh, Bu Emma. Ya, jadi Bapak Ibu kita harus lihat. Kita punya orang yang mau kita undang ini apa nih gitu loh. Kalau dia orangnya suka belanja doang, Bapak Ibu tawarin bisnis, yuk kita bisnis bareng yuk. Ih, males dia. Males lah gue lah. Nah, Bapak Ibu jadi memperbesar penolakan. Tapi kalau Bapak Ibu ada satu teman, dia kalau belanja nggak nafsu Bapak Ibu. Tapi kalau cari duit demen banget. Nah, Bapak Ibu harus ngundangnya, harus cara yang D tadi Bapak Ibu. Oke? Bapak Ibu, sampai sini paham contohnya?
Ya, jadi tidak mesti sama persis Bapak Ibu, tetapi Bapak Ibu bisa pakai cara seperti ini. Lalu ada satu lagi Bapak Ibu. Ya, misalnya Bapak Ibu beruntung banget Bapak Ibu ditemanin sama upline Anda. Upline Anda mau ke rumah Anda, bantuin Anda presentasi di rumah Anda. Gimana cara ngundangnya? Ya, bisa seperti ini misalnya. Misalnya saya mau presentasi di rumah saya ngundang Pak Freddy misalnya. Menjadi saya punya leader yang datang gitu ya. Nah, kesalahan yang paling banyak dilakukan apa Bapak Ibu? Banyak orang bilang ini, ada leaderku datang. Aduh, itu MLM banget Bapak Ibu. Ya, MLM banget, asuransi banget Bapak Ibu. Jangan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu dibantu Bu Nenden, dibantu Bu Baby, dibantu Bu Santi, dibantu Bu Yuni, presentasi Bu Mela, misalnya Bu Rosi, ya atau Bu Tina gitu ya. Cara bikin janjinya Bapak Ibu bilangnya gini, halo, Lan, misalnya orangnya suka duit ya, Lan, sibuk apa Lan sekarang Lan? Nggak ngapa-ngapain gitu kan ibu rumah tangga aja. Lan, ke rumah gue ya hari Rabu ya gitu. Ngapain gitu kan? Lan, aku tuh Lan lagi belajar ya bagaimana cara bangun bisnis online di banyak negara dari rumah Lan. Nah kebetulan Lan hari Rabu ini ada satu bapak ya, dia itu jago banget Lan ngerjain bisnis online ini, udah jalan banget bisnisnya. Kan kita nggak rugi Lan kalau kita belajar Lan, mumpung gratis Lan. Nah hari Rabu ini dia mau ke rumah aku Lan. Kamu kesini aja, aku boleh ngajak 2 orang. Aku cuma ngajak kamu sama ngajak teman aku satu lagi. Kamu ke rumahku ya Lan ya? Kapan lagi Lan kita bisa kesempatan belajar dari beliau? Oke, bisa ya? Kalau kamu mau, aku kasih kamu nih. Kalau kamu nggak mau, aku kasih orang lain. Gitu Bapak Ibu, berani ngomong kayak gitu. Oh gitu ya? Emang kayak apa bisnisnya? Itu dia, namanya juga saya masih baru mau belajar. Udahlah, temenin aja, oke? Ya udah deh. Nah gitu Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu yang presentasi Bu Rosi misalnya. Sama ngomongnya. Hari Kamis kosong nggak? Kenapa? Ke kafe halaman yuk. Ngapain? Jam 2, aku tuh lagi mau belajar ya sama satu ibu rumah tangga. Lu bayangin ya, ibu rumah tangga ini income-nya sekarang itu sekitar 25 sampai 30 juta dari bisnis affiliate. Apaan tuh? Itu dia. Saya juga mau belajar. Nah, namanya Bu Rosi. Dia ada di kafe halaman jam 4 sore hari Kamis. Tadi saya bilang jam 4 ya. Jam 4 sore hari Kamis. Saya mau ke sana ketemu dia, mau belajar. Kita kan ibu rumah tangga juga. Bolehlah kalau kita punya duit tambahan, bener nggak? Udah ya, temenin aku ya. Jam 4 sore kita ke kafe halaman, oke? Ya udah deh, oke deh. Nah, gitu teman-teman. Ya, teman-teman yang ada di Zoom ini, siapa teman-teman yang kalau diundang dengan cara begitu mau datang? Ada nggak, Bapak Ibu? Kalau saya sih saya pasti datang. Iya, Karena saya saya suka duit. datang. Saya datang. Bagi saya, ya, apa ruginya gue belajar? Nah, Bapak Ibu, kita tuh nyari orang kayak gitu. Kita tuh nggak nyari orang yang, males lah, gue mah males lah, panas. Bapak Ibu yang kayak gitu, sudah jadi konsumen aja Bapak Ibu. Ya, skip dulu. Kita harus cari orang yang, yaudah deh, mau deh. Kita harus cari orang yang mauan Bapak Ibu. Ya, kalau ada yang sudah berpikir, itu pasti MLM, itu kan pikiran dia Bu. Biarin aja. Kalau misalnya dia bilang, ini MLM ya? Tanya balik, MLM yang lu maksud apa? Ya itu cari orang bagaimana? Ya kayak gitulah, kayak MLM itu kayak gimana? Kalau saya tanya begitu Bapak Ibu. Sil, ini kayak MLM gitu ya? Saya tanya MLM kayak gimana maksudnya? Ya itu cari-cari orang bagaimana maksudnya? Ya gitu deh, kayak kayak MW gitu. Masa sih kayak gitu? Aku kurang tahu. Ya, tapi pokoknya aku mau belajar sama dia. Setahu aku barangnya bagus banget loh ini. Bapak Ibu, kalau gara-gara itu dia nggak mau, ya sudah. Kan kita tidak harus mencari semua orang mau, Bapak Ibu. Saya nih, waktu saya mau Zoom, diajak Pak Freddy waktu itu, Bapak Ibu, saya tahu nggak kira-kira ini MLM? Tahu lah kira-kira Bapak Ibu. Tahu. Tapi saya lagi butuh. Saya telan lah udah saya ruginya apa sih gue gitu. Nah, Bapak Ibu cari orang kayak saya, Bapak Ibu. Yang walaupun sudah tahu, tetap mau tahu juga. Nah, sekarang saya tanya nih Bapak Ibu yang ada di Zoom ini. Saya tes ya.
Siapa Bapak Ibu waktu diundang sama teman Anda dulu, Anda tahu ini MLM, tapi Anda datang juga. Coba saya tanya. Siapa yang di Zoom ini, tulis ya, MLM saya, gitu. Yang sudah tahu loh ini MLM, ya, Anda masih datang juga gitu. Ya, saya mau kasih lihat Bapak Ibu, berapa orang di Zoom ini yang sudah tahu MLM, tapi kok masih datang juga? Coba, banyak tuh ya? Oh banyak loh. Nah, sekarang saya tanya, kenapa kalian datang? Emang Bapak Ibu suka MLM? Enggak kan? Sudah tahu kan? Nggak suka kan? Tapi kok masih datang? Kenapa Bapak Ibu? Coba jawab dong. Jadi biar teman-teman di sini tahu gitu loh. Jangan takut. Masih banyak tuh yang mau tuh Bapak Ibu. Bener nggak? Nih, saya bacain ya. Walaupun sudah tahu MLM masih datang. Kenapa? Karena penasaran. Karena percaya sama yang ngundang. Karena pengen tahu cara dapat uang. Karena mau belajar. Karena yang ngundang, komandang yang ngundang. Karena nemenin nyonya. Karena penasaran. Mempererat tali silaturahmi. Walaupun sudah tahu MLM, ya masih datang. Benar nggak? Kalau Bu Rita pengen punya pengharapan baru, ya kan? Mau dengerin aja dulu. Penasaran. Pengen tahu penasaran. Karena produk. Penasaran. Karena cari ilmu dan belajar. Supaya nggak cepat pikun. Tuh, Bapak Ibu. Lucu-lucu gak alasan orang Bapak Ibu? Tapi mereka datang. Penasaran. Awalnya cuma produk mantul, cari cuan. Penasaran apa sih gitu ya, mau belajar, mau uang. Udah kira-kira kalau MLM, tapi pengen tahu seperti apa. Penasaran. Soalnya nih ngundang terus. Karena penasaran, cari cuan. Karena yang ngundang nggak ngerti apa itu MLM lah. Bicara ini polos nih ya. Penasaran Bapak Ibu. Yang ngundang ini beda, penasaran. Bapak Ibu tahu nggak? Dari nih, semua nih yang sudah tahu MLM, dan akhirnya masih tetap datang, Bapak Ibu. Akhirnya sekarang di sini, Bapak Ibu tahu nggak ada berapa sales master saya di situ? Saya ada sales masternya, ada Novi, Bu Vivi, saya ada eh, Rosi, ya, saya ada siapa lagi di sini? Katina, ya, ada 2 Diamond Master, 3 Sales Master, Bapak Ibu, ya, per sekarang ya, yang tetap datang walaupun tahu MLM dan masih datang juga, Bapak Ibu. Bapak Ibu bayangin, kalau Anda takut banget bikin janji, orang itu bilang MLM, Anda langsung, ini MLM ya, langsung matiin telepon. Saking takutnya. Ya, jangan takut Bapak Ibu, itu buktinya di grup saya tuh. Enggak nih, ada satu SSM, Bapak Ibu SSM baru, itu Sinin, Bapak Ibu, ya banyak orang yang masih mau tahu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jangan takut Bapak Ibu. Ya kita nyarinya orang-orang kayak gini nih, orang-orang yang sudah tahu pun masih penasaran Bapak Ibu. Tetapi tentu saja Bapak Ibu mau langsung buka-bukaan, ini MLM. Penasaran nggak? Penasaran nggak? Ya nggak usah gitu juga kali, biasa aja Bapak Ibu ya. Oke? Jadi masih takut nggak nih di tempat MLM? Masih takut nggak? Ya, Bodo amat. saya dulu juga tahu kok. Tapi karena saya lagi bokeh, saya mau aja tetap Bapak Ibu. Ya, oke? Jangan takut Bapak Ibu, biasa aja. Betul. Nggak usah takut, biasa aja. Ya. Oke, nah sekarang saya lanjutkan. Kesalahan-kesalahan dalam membuat janji Bapak Ibu ya. Banyak orang melakukan kesalahan dalam bikin janji Bapak Ibu. Pertama, paling banyak melakukan presentasi di saat harus buat janji. Misalnya apa? Halo, Bu Titi ya? Bu Titi ini yang tadi saya bilang, ini Atomi Bu, Atomi ini beda banget Bu. Nah, jadi saya pernah cerita kemarin waktu di training hari Sabtu, ada satu diamond saya namanya Linda Bapak Ibu ya. Linda ini waktu pertama kali dia melakukan buat janji Bapak Ibu, waktu dia masih awal, itu ditolak terus Bapak Ibu. Sil, gue udah bikin janji nih, ditolak mulu katanya. Oh ya, berapa orang lo bikin janjinya? Udah lebih dari 20 katanya. Nggak ada yang respon katanya gitu kan. Lalu saya tanya, bikin janjinya gimana caranya? Kayak biasa yang lu ajarin gitu. Coba lihat WA-nya. Jadi handphonenya saya periksa satu-satu Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu waktu itu Linda cara bikin janjinya gimana? Halo Fred, tahu nggak? Atomi ini saking bagusnya bisa penghasilan 3 keturunan. Jadi dia sistemnya binari, bangunnya di kiri sama di kanan 300.000 PV.
Ya Atom ini produknya bagus banget, ada skincare-nya, ada ini, apa, Bapak Ibu. Itu kali ada 25 baris, Bapak Ibu. Ya, terus saya tanya, ini panjang amat penjelasannya, kenapa panjang banget? Dia bilang, lah, bukannya emang begini caranya. Kenapa begitu, Bapak Ibu? Karena dulu Linda itu agen properti, Bapak Ibu. Karena dia agen properti, dia taunya kan begitu. Ada tersedia satu kamar, luas tanah, luas bangunan, 3 kamar tidur, SHM, ya, ada kolam renang, ukuran sekian, sekian, sekian. Nah, dia pikir membangun Atom itu kayak gitu. Salah, Bapak Ibu. Ya, semakin Anda terlalu bawel, semakin kurang baik, Bapak Ibu. Ya, jangan bikin, justru Bapak Ibu lihat tadi, Bapak Ibu kalau baca di chat tadi, banyak orang yang akhirnya tetap mau datang. Kenapa? Karena penasaran, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau Bapak Ibu sudah buka semuanya, ya apalagi Bapak Ibu kirim web ini websitenya ya ini company profile, ini gitu Bapak Ibu ya, channel Telegram, ini YouTube-nya. Bapak Ibu orang nggak penasaran lagi, Bapak Ibu ngapain dia ketemu Anda? Masalahnya dia lihat nggak Bapak Ibu? Benar nggak Bapak Ibu? Ya. Terus misalnya, Bu Silvi, saya takut banget kalau orangnya bilang ini Atomi, terus dia bilang ini MLM ya, atau ini Atomi, saya sudah tahu lah Atomi gitu ya. Nah, Bapak Ibu tahu nggak jawaban paling bagusnya apa? Bisa dia bilang, ini kan Atomi, kayak MLM gitu kan. Atau ini kan Atomi ya, barangnya mahal lah misalnya. Ini kan Atomi. Males lah gue cari-cari orang gitu. Bapak Ibu tahu jawaban yang paling bagus apa? Jawaban yang paling bagus adalah, nah, dulu saya juga pikir gitu. Ternyata beda loh. Gimana cara jawabnya? Nah, dulu saya juga pikir gitu. Tapi ternyata beda loh. Ya, nanti pasti dia tanya bedanya di mana. Nah, gimana ya jelasinnya? Ya udah ketemu aja dulu deh. Gitu Bapak Ibu. Ya, nah, saya pikir dulu gitu. Ternyata beda loh, gitu ya. Kenapa itu gitu-gituin aja titiknya? Hah? Oke. Yang kedua, melakukan penjualan di saat buat janji ini juga paling banyak. Ya, nafsu ya. Jadi misalnya orangnya bilang, emang berapa duit tuh sikat giginya di Atomi? Ya, langsung keluar price list Bapak Ibu. Ya nih, sikat giginya bagus banget nih. 125.000 isi 8. Nih. Bapak Ibu, Anda tuh bukan penjual Atomi Bapak Ibu. Kita nih pebisnis. Ya, tujuan Anda bikin janji itu mau ketemuan, bukan mau jualan Bapak Ibu. Ya. Oke, yang ketiga. Ya, ini yang paling sering Bapak Ibu ya, kesalahan terbesar apa? Menawarkan. Ya, saya mau nawarin barang, Bu. Bu, boleh saya ke rumah, Bu? Saya mau nawarin barang. Saya tanya, antara yang menawarkan sama yang ditawarkan, siapa yang kayaknya lebih tinggi derajatnya, Bapak Ibu? Menawarkan apa ditawarkan? Yang ditawarkan. Ditawarkan. Ya kan? Orang yang menawarkan lebih rendah ibaratnya derajatnya, ibaratnya gitu ya. Benar nggak Bapak Ibu? Jadi Bapak Ibu, jangan. Bapak Ibu ini mau memberi, bukan mau menawarkan. Memberi peluang, Bapak Ibu. Memberi peluang, Bapak Ibu mau memberitahu ada produk yang bagus yang bisa bantu kesehatan dia. Benar nggak, Bapak Ibu? Ya kan? Nah, lalu juga jangan begini. Eh, Bu Lani, boleh ya, please, saya ke rumah ya, boleh ya, Bu ya? Ya, boleh ya, Bu ya? Main sebentar aja, Bu. 10 menit aja, Bu. Ya, please. Jangan, Bapak Ibu. Aduh, jangan mengemis-ngemis, jangan minta-minta, Bapak Ibu ya. Oke? Posturnya nggak bagus. Nanti lupa benerin. Berhenti terlalu cepat. Ya, baru telepon 5 orang. Bu Silvi, semua orang nggak ada yang mau. Masa sih, Bu? Semua udah saya teleponin. Berapa sih? Banyak. Berapa? Coba sebut namanya. A, B, C, D, E. Ternyata baru 5. Ya, udah ngambek, nggak mau lanjut lagi Bapak Ibu. Jangan. Ya, dan menghubungi terlalu sedikit, oke? Nah, terakhir Bapak Ibu, penuhi agenda kerja Bapak Ibu. Bapak Ibu harus bikin agenda kayak gini. Ini yang saya lakukan sampai sekarang Bapak Ibu ya. Bapak Ibu harus punya agenda kerja. Ya, misalnya Bapak Ibu sudah tahu nih, setiap pagi jam 9 sampai setengah 10 ada Zoom. Lalu Bapak Ibu tahu, Selasa malam ada Zoom KSM, Senin malam ada Zoom mengundang, hari Kamis ada Zoom startup.
Hari Sabtu di Bandung ada training. Ya, lalu hari Selasa pagi ada HGB, Bapak Ibu. Nah, sisanya kan kosong, Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal isi. Ya, misalnya Bapak Ibu, Bu Silvi hari Kamis saya nggak bisa ada pengajian jam berapa? 10 sampai 12 ya udah kosongin Bapak Ibu, langsung kasih warna. Nggak bisa diganggu gugat. Bu Silvi hari Jumat saya mesti nganter adik basket. Nggak ada yang nganter lagi selain saya jam berapa, Bu? Jam 2 sampai jam 4. Ya udah warnain Bapak Ibu. Hari Senin saya nggak bisa Bu Silvi karena saya mesti jemput ibu ke dokter. Jam berapa? 10 sampai 12. Ya udah, warnain Bapak Ibu. Sisanya kosong dong. Nah, sisa yang kosong itulah Bapak Ibu isi penuh janji Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu punya agenda seperti ini, Bapak Ibu bisa lihat yang kosong yang mana. Jadi waktu bikin janji, ya Bapak Ibu langsung tahu, oh Selasa aku kosong di jam 12 nih. Selasa ya jam 12 atau Rabu jam 4, kamu bisa yang mana? Nah gitu Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu agenda aja nggak ada, gimana ya? Kita ini kan manusia nggak bisa pakai otak aja Bapak Ibu. Harus ada agenda tertulis Bapak Ibu. Ya, oke? Bikin sendiri seperti ini. Lalu tadi ada pertanyaan, Bu Silvi gimana ya kalau saya sudah bikin janji lalu saya tuh dibatalin? Ya, jadinya saya nggak ada schedule hari ini karena saya dibatalin semua. Nah, kita harus mengenal prinsip double book Bapak Ibu. Ya, jadi kalau saya Bapak Ibu biasanya di jam yang sama saya bikin dua janji. Ya, atau beda sedikit. Ya, Bu Sivi nanti kalau jadi dua-duanya gimana ya? Tinggal dibatalin Bapak Ibu salah satunya. Yang kurang menarik dibatalin. Daripada Bapak Ibu cuma mengandalkan satu janji, totonya dia nggak bisa, Bapak Ibu yang kecewa. Sedangkan waktu Bapak Ibu sedikit, bener nggak? Ya, jadi Bapak Ibu, ayo penuhi janji. Saran saya buat Bapak Ibu yang masih baru di sini, ya minimal Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu serius di Atomi, minimal ketemu 2 orang sehari Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu bisa bentuknya presentasi one on one, atau Bapak Ibu bisa bentuknya home party gabungan bersama upline Anda. Ya, oke? Terakhir Bapak Ibu, ya terakhir beneran nih, berlatih sampai bisa Bapak Ibu. Mengundang ini, bikin janji ini latihan. Tidak ada satu orang pun yang bisa sempurna Bapak Ibu. Saya pun masih berlatih. Dan yang terakhir Bapak Ibu, cari sampai ketemu Bapak Ibu. Bapak Ibu percayalah, di antara tumpukan jerami itu Bapak Ibu, ada jarum yang Anda cari Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu terus cari, cari sampai ketemu Bapak Ibu. Jangan menyerah, jangan buru, jangan terlalu cepat pundung Bapak Ibu. Kenapa? Karena atom ini layak untuk dijalankan. Ya, oke Bapak Ibu. Itu aja dari saya pada malam hari ini. Bapak Ibu mungkin ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya dulu nggak? Habis itu saya mau role play. Saya dong, Bu Silvi. Ya, Wei. baik. Jadi aku minta maaf ya kalau mungkin miss gitu ya. Cuman kalau tadi mengkategorikan orang-orang prospeknya itu ya, kan tadi ada kategori-kategorinya tuh Bu Silvi. Tapi itu kayaknya hanya berlaku untuk yang kita kenal kan ya. Jadi semuanya masih mengira-ngira ya. Jadi kalau nggak terlalu kenal kan aku nggak tahu dia kategorinya yang mana nih. Dia demen belanja atau dia mau bisnisnya aja. Itu kan berarti eh masih mengira-ngira gitu nggak sih? Nah, Betul, aku nggak ngerti nggak mengklasifikasiinnya tuh kita lihatnya dari mana ya gitu loh. Dia betul. Jadi, masuk yang ke kategori mana nih gitu loh Bu Silvi. ya, Makasih. betul, betul. Jadi gini, Pei. Jadi memang kita kalau bikin daftar nama ini kan kita mulai dari orang terdekat dulu. Benar nggak teman-teman? Ya, orang terdekat itu kita mulai dari hot list dulu. Kita sebutnya hot, warm, cold. Hot list, Bapak Ibu, ya kita itu ibaratnya kita pasti tahu lah. Kalau hot list itu kan orang-orang dekat kita, saudara, sepupu, semua gitu ya. Kita tahu lah habitnya dia. Oh, orang ini suka duit, orang ini suka belanja gitu ya. Yang warm, ya mungkin juga lumayan. Masih tahu-tahu lah. Mungkin teman SMA lama, teman SMP lama. Bu Sylvie, tapi kan bisa aja sifat orang berubah. Bisa. Ini kan perkiraan aja Bapak Ibu. Tetapi orang yang cold, orang yang dingin nih misalnya Bapak Ibu kenal barber Anda atau pengusaha restoran yang Anda sering makan di situ. Bapak Ibu kan cuma bisa mengira-ngira doang, Bapak Ibu, benar nggak? Nah, tetapi Bapak Ibu, sambil Anda mengerjakan hot list Anda, ya, yang warm, yang hangat itu Bapak Ibu, yang di luar, ya itu mulai didekatkan Bapak Ibu. Ya, jadi misalnya saya gambar aja deh, biar ada bayangan ya. Hot list, warm, cold, Bapak Ibu ya. Nah, mulailah dari yang dalam ini dulu Bapak Ibu, yang hot dulu. Ya, hot list ini dikerjain dulu nih. Mungkin orang-orang dalam hot list ini ada sekitar 30 sampai 50 orang, Bapak Ibu. Nah, sambil yang hot ini lagi dikerjakan, Bapak Ibu, ya orang-orang yang di sini, yang di warm, mulai di say hi.
Ya, say hi. Mungkin ini adalah teman Anda, teman SMA lama yang udah lama nggak ketemu, ya. Jangan langsung, halo, oh, Cica ya? Cica, yuk kita bisnis yuk. Mungkin dia pikir, nih kenapa ya gue harus diajakin bisnis? Bener gak, Bapak Ibu ya? Jadi Bapak Ibu, apa? Orang yang lama nih juga lama nggak ketemu nih, disapa dulu atau komen WA statusnya, lucu ya anak lu gitu. Eh, lagi di mana tuh gitu kan? Nggak usah langsung, mau atomi nggak, jangan Bapak Ibu ya. Nah, lalu yang di call ini nih, yang di luar ini, misalnya ini no, ini misalnya siapa ya? Misalnya tetangga Anda yang Anda nggak terlalu kenal. Ya, ini juga sama Bapak Ibu, dekatkan dia dulu ke warm Bapak Ibu. Nah, sambil dideketin itu, ya, bisa tuh ngobrol-ngobrol ringan. Ya, mungkin dari sana kelihatan nih orangnya kayaknya suka suka barang-barang bagus nih, misalnya gitu. Ya, misalnya Faye kan guru yoga. Mungkin ada vendor-vendor yang sama nih nggak terlalu deket nih. Mungkin dia kategorinya cold. Faye nggak bisa baca ini orang A, B, C, apa D gitu ya. Nah, tetapi orang-orang seperti ini kan belum terlalu percaya sama kita. Jadi coba dibina hubungan aja dulu, ngobrol-ngobrol dulu gitu kan. Ngobrol kanan kiri ngalor gitu kan biasanya kita bisa baca Bapak Ibu. Tapi tetap aja nggak bisa 100% akurat. Kita kira-kira aja gitu. Baik. Kira-kira terjawab kah? Oke, Bu Silvi, makasih ya. Oke. Yang lain ada pertanyaan Bapak Ibu? Kalau nggak ada yang nanya, saya asumsikan bisa semua ya. Nanti saya tunjuk salah satu nih soalnya. Yuk, aman? Yakin ya, ini bisa ngundang semua ya. Ini ya, jangan nanti pada saat saya tunjuk pada bilang tiba-tiba nggak bisa lu ya. Oke, saya minta volunteer. Yang pertama, saya minta hmm, saya minta ini deh. Yang jadi prospeknya dulu ya. Yang jadi prospek Bu Ido dulu deh. Bu Ido jadi prospek boleh Bu Ido ya. Enak tuh jadi prospek nih Bu. Ibu Ido jadi prospek yang yang ngundangnya Bu Tarita deh. Bu Tarita. Oke, nah Bu Tarita jadi yang ngundang, Bu Ido jadi prospek. Bu Ido ini adalah tetangganya Bu Tarita. Dia masuk kategorinya BD. Ya, orangnya bisa belanja 1,3 juta nggak masalah, tapi orangnya suka cuan. Ya, coba Bu Tarita undang Bu Ido. Unmute, unmute, unmute. Hai Bu Edo. Halo juga. Hai juga. Bu, apa kabar? Udah lama nih nggak ketemu. Hmm. Sekarang aktivitasnya apa Bu? Ya, biasa ibu rumah tangga, Bu, di rumah aja. Nah, Ibu kan biasa ini ya, seneng sama peluang-peluang bisnis nih Bu. Mau nggak Bu kalau kira-kira saya ajakin yang bisa menghasilkan cuan? Saya kan tahu banget nih Bu Edo nih. Dulu kan kita udah pernah sama-sama nih Bu di itu bisnis kita yang lama itu Bu. Kalau saya Ah, bisa gitu. sih bisa. Ya, bolehlah. Apa ya? Coba Bu, Nah, yang Apa benar ya Bu, ayo kira-kira? Bu. ini Ibu mau jadi prospek Bu. Ibu mau ngomong apa coba? nah, Iya, jadi ini nih Bu, apa ya, Bu? ini Saya kurang eh, tahu, saya kurang jelas bisnisnya bisa apa gitu. oh gini, saya tuh intinya Hmm. cuman pengen apa ya memperkenalkan sistem belanja online yang baru, tapi cuman kayak memindahkan aja Bu. Ibu kan pasti kan setiap bulan tuh pasti beli sampo, beli odol. Tapi kalau Hmm. misalnya Ibu nggak cocok kan nggak ini ya Bu ya nggak bisa dikembaliin. Lagi pula kalau Ibu belanja itu kan pasti nggak dapat cuan Bu gitu loh. Gitu. Nah ini nih.
saya tuh juga baru nih Bu, tapi lumayan loh Hmm. peluangnya. Kita tuh nggak perlu keluar duit banyak, cuman Hmm. memindahkan aja yang belanja kita biasa di Indo Alfa itu Bu. Sekarang saya udah beralih ke produk Korea dengan harga yang berimbang, tapi kualitasnya bagus. Ya udah nanti kapan deh Bu? Nanti Ibu boleh deh, kan mumpung kita Hmm. enggak nih. Jadi nanti saya kasih contohnya, saya kasih Hmm. lihat. Yang penting Ibu, kalau saya ke rumah Ibu boleh kan? Oh, boleh, Bu. Ah, ah. Bu, kira-kira kalau lusa Ibu ada nggak di rumah Bu? Sekitar sore gitu, pas abis asar gitu. Hmm. Oh, boleh, Bu. Nggak kok, santai sih aku. Nggak apa-apa. Boleh ya? Eh, eh, Ya. saya ini ya Bu ya, saya cuma pengen cerita, saya cuma pengen sharing kok gitu loh. Ya siapa tahu nanti dari ketemuannya kita tuh bisa menghasilkan peluang Bu, dapat Oh, cuan gitu. Iya, aja. iya. Setuju, Eh, Bu. eh, Ya, aku juga pengen lah. Kalau seandainya ada cuan, ya cari-cari passive income gitu ya. iya Kan secara betul. suami mau pensiun. Jadi ya sudahlah, oke lah, Bu, kalau gitu. Nah, Jam oke berapa? Bu, besok lusa saya ke rumah ya Bu. Iya, Makasih loh iya, Bu iya. sebelumnya. Iya, terima kasih, Bu. Ya. Hebat, hebat. Lama. Oke, thank you banget. Oke, Bu Tarita, bagus banget ya. Nah, ini cara ngundangnya benar-benar bagus gitu ya. Oke, nah sekarang saya tanya Bu Ido nih. Bu Ido, apa yang Ibu rasakan waktu diundang dengan cara seperti itu, Bu? Ibu merasa terpaksa nggak? Atau Ibu merasa didesak gitu? Atau Ibu merasa apa, Bu? Enggak sih, karena kan ada penasaran tadi, kepengen tahu gitu. Terus kalau dia mengundang mengundangnya positif ya boleh lah Bu. Kan kita kan namanya ibu-ibu kan biasalah pengen cari-cari tambahan kan intinya ya sudah kalau memang itu menghasilkan uang ya kenapa enggak gitu. Ya, oke, Ya nggak good sih? ya. Nah, yang penting Oke. Bapak Ibu, tadi seperti tadi Ibu Tarita lakukan, jadi pas ditanya, Bu bisnisnya apa ya, kita jelasin pendek aja Bapak Ibu. Terus selalu akhiri dengan pertanyaan. Jadi boleh ya Bu, saya ke rumah Mm-mm. Ibu hari segini, jam segini, boleh nggak Bu? Nah gitu ya, harus diakhiri dengan pertanyaan. Jangan Bapak Ibu saya, Iya, jadi bisnisnya itu begini, begini, begini. Diam ya. Pada saat Bapak Ibu diam, dia yang nanya. Bapak Ibu susah lagi nanti. iya, Jadi Bapak Ibu iya, harus selalu akhiri dengan pertanyaan. Oke? Thank you ya. iya. Bu Oke, Tarita oke, sama ini mantap. Oke, saya cari lagi nih. oke. Terima kasih Bu. Thank you. Oke, sekarang saya mau minta ini jangan tiba-tiba hilang menghilang semua ya. Bentar. Yang jadi prospek dulu deh. Yang jadi prospek saya minta Bu Diana deh. Tadi Bu Diana ya. Bu Diana kan takut MLM nih ya. Oke, Bu Diana. Bu Diana dari grup siapa Bu Diana? Dari saya ya, Ya. dari grupnya Mbak Rosi berarti ya, Oh, Bu teras Yuana, ya. Yuana. Oke. Yohan, ya, Yohan. Yuana, Oke, Yuana. baik. Yohan ya. Oke. Yang ngundang saya minta siapa yang mau volunteer coba? Mungkin ada yang mau volunteer? Saya minta ini aja deh. Yang ngundang saya minta hmm, siapa ya? Siapa ya? Bentar, siapa yang volunteer ya? Pak Edi coba. Oke, enggak ada. Bu Elvi aja deh. Bu Elvi. Ya, Bu Elvi. Ada Bu Elvi? Bu Elvi? Bu Elvi? Krik, krik. Bu Elvi? Bisa nggak Bu Elvi? Ya, bisa Bu Elvi? Atau Bu Rita aja deh. Bu Rita Kurniati. Bu Rita. Bu Rita. Bu Rita. Pada takut, Bu. Pada takut Patut tentang Bu. ibu ini, Bu Diana nih. Maaf Bu Silvi lagi ngomong cucu Oh ya, nggak berisik. apa-apa. Bu Rita bisa ya? Ya. Nah, Bu Jadi Rita, jadi si Bu Diana ini, Bu, ini sepupu. Bisa.
Ya, sepupu ibu dia kategorinya kategori samalah, kategorinya Bu Silvi, maaf kategori. saya lagi ngomong cucu berisik. Oh ya, belum, enggak, untung nggak kedengeran Bu, tenang aja Bu. Ibu bisa bicara? Bisa. Oke, jadi si Bu Diana ini sepupu ibu Bu, ya orangnya royal, suka belanja gitu Bu ya, tapi juga suka duit dia, ya. Oke, itu profilnya Bu ya. Silakan Bu Rita. Ya. Halo Bu Diana, Halo. apa kabar? Baik, alhamdulillah. Apa kabar, Bu? Sehat, alhamdulillah juga. Oke, oke. Gimana Bu? Udah lama nih Apa? kita nggak ketemu. Iya ya, udah lama banget ya. Yuk kita Widih. ketemuan. Aduh, tapi aku yang ada lagi ada kesibukan. Oh, sibuk apa Wah, tuh? aku lagi jalanin usaha kan. Oh ya, Karena aku ada usaha usaha apa? interior itu loh. Aku usaha interior itu loh, Bu. Hah? Aku kan punya usaha interior sekarang. Oh iya. Aku mau ini loh, aku sekarang ikut bisnis yang bagus banget dari Korea. Nah, ini menghasilkan banyak cuan juga, produknya bagus. Apaan Kira-kira tuh? ini Atomy Shop namanya. Atomy Shop? Apa itu? Iya, udah pernah dengar belum? Enggak sih, kayaknya belum sih. Tapi bentar ya, gue kayaknya bisa lihat-lihat di ini dulu. Ada nggak tuh di online apa di e-commerce gitu? Oh, coba deh buka aplikasinya di Atomy Shop di aplikasi di HP. Bentar-bentar deh. Ini kalau aku cek di Topet keluar juga ya dia ya? Ada juga ya? Di Tokped. Oh, apa sih ini? Ini memang dari Korea ya katanya ya? Iya, bagus Iya. pokoknya produknya. Saya juga udah pakai nih. Jadi bagus pokoknya, banyak Apanya tuh? ininya. Produk kesehatannya ada, kosmetik juga ada, skincare ada. Pokoknya bagus-bagus deh. Harganya Ya, terjangkau, tapi kualitasnya bagus banget. tapi cocok nggak sama kulitku? Pasti cocok lah, kebanyakan soalnya cocok juga. Aku juga pakai dan bagus banget hasilnya di aku. Masa? Iya, coba deh. Nanti aku ke rumah ya. Kita ketemuan Hmm, ya. hari ini aku nggak bisa, Bu. Nah, hari Rabu gimana? Aduh, kebetulan aku Rabu besok ketemu sama Kak Nasabah lagi. Gimana Oh, ya? hari Mm-mm. Kamis? Nanti aku lihat jadwalku ya. Aku belum tahu Oh, nih, nanti aku lihat dulu ya. boleh deh. Kalau misalnya hari Jumatnya, Oke, bentar. Oke, bentar ya. Jadi gini, Bu. Jadi kalau kita bikin janji, sebaiknya memang kita kasih 2 waktu. Ya, jadi supaya menghindari kayak gini nih. Hari ini nggak bisa, besok Selasa, Rabu, Kamis, nah itu posturnya hilang. Ya, jadi kayaknya kita kejar-kejar dia nih. Jadi kita boleh tanya, Ibu lebih suka hari kerja apa hari Sabtu Minggu, Bu? Gitu. Biar dia pilih salah satu hari kerja. oh ya, Minggu ini atau minggu depan, Bu? Misalnya gini. oh Minggu gitu. depan. Hari Senin ya, Bu ya? Kalau Senin apa Selasa, Bu? Nah, kayak gitu. Ya, jadi kunci kayak gitu. Nah, terus teman-teman juga tadi kan banyak skrip mengundang nih. Ya, banyak skrip mengundang. Teman-teman juga boleh pilih salah satu. Pilih salah satu yang tadi saya bikin. Kan, jadi itu contoh ya, Bapak Ibu ya. Itu bisa dipakai persis kayak gitu juga boleh, Bapak Ibu. Biarpun mungkin respon orangnya, ya, ya respon orangnya kita lihat. Mungkin bisa berbeda-beda sedikit, tapi kira-kira skrip yang saya tadi itu bisa dijadikan panduan. Kira-kira seperti itu. Ya, lalu misalnya tadi seperti Bu Rita, ini toko online Korea loh gitu ya. Nah, pasti akan ada pertanyaan tuh, namanya apa? Nah, ini akan agak susah Bapak Ibu karena kalau orangnya sudah lihat di internet Atomi, dia lihat semuanya ada, dia tinggal bilang ya udah aku lihat di online. Nah, kita bingung tuh mau ketemu lagi mau ngomong apa ya gitu. Nah, iya, Kalau berarti bisa, begitu, Bu. Kemarin salahnya saya. ya, jadi kalau Jadi bisa kita saya jangan, mau aku mau ketemu ya. ceritain kamu Atomi jangan Bapak Ibu. Kalau bisa, eh seperti tadi aja skrip saya, misalnya, kan tadi saya cerita misalnya Bu Diana ini orangnya suka cantik misalnya gitu ya, kayak gitu. Bu Diana, nih, mau pamer gitu kan, ini sepupu ya misalnya kan, mau pamer gitu kan, pamer apa? Aku mau pamer foto before after aku. Apaan tuh? Nih, aku kirimin ya foto before after aku ya, biar kamu lihat nih bedanya aku tuh kayak gimana misalnya gitu kan.
Nah, jadi Bapak Ibu tinggal kirim foto before after. Nah, bisa contoh saya nih ya, misalnya saya punya foto ini. Mana ini? Bentar ya. Nah, ini. Nah, Bapak Ibu bisa kasih foto before after ini. Bisa saya nih. Nih, Kelihatan kamu lihat nih. slide-nya. Slide-nya nggak kelihatan. Salah ini. Oh, Salah nggak slide. kelihatan. Ini, bentar. Keluar nggak? Oke. Iya Bu, keluar ya Bu. Nah, jadi Ya, gini, tunggu. nih, kamu lihat nih Diana, foto before after aku. Beda kan? Nah, kamu harus coba punya aku, Oh. barangku. Ya, aku pakai ini, kamu cobain punya aku deh. Bagus deh Diana, gitu. Nah, itu juga boleh, seperti tadi skrip saya yang tadi yang pertama, Bapak Ibu. Ya, kira-kira seperti itu. Oke? Ya, jadi kalau saran saya lebih baik nggak usah sebut merek terlebih dahulu. Ya, Oh, kecuali berarti kalau pada emang saat ngundang kita jangan sebut nama merek ya, Bu? Kenapa? Kalau kita mau ngundang berarti jangan sebut nama merek. Memang karena pasti perbandingan di internet sih, Bu. Ya, bukan cuma itu juga sih, Bu. Kadang-kadang orang kan merasa mereka sudah tahu semua di internet, Iya, ngapain? so tahu gitu loh. Bener itu sih kendalanya. Ya, jadi kalau enggak, misalnya gini, misalnya dia maksa nih, oh Atomi, ya udah ntar aku lihat di online gitu kan, bilangin iya, kamu lihat aja, tapi aku mau ketemu kamu, aku mau kasih lihat barang yang aku beli. Jadi kita harus bilang gitu, aku mau kasih kamu lihat barang yang aku beli, kamu cobain deh, kamu jangan beli dulu, kamu cobain dulu punya aku, kan belum tentu cocok. Kamu cobain deh, Oh, bagus, asli loh, beneran loh, gitu. Jadi kita kayaknya memberikan sebuah ide untuk apa yang dia beli, itu akan buat orang, iya ya, bener juga ya, sini deh, coba gue cobain punya lu kan, gitu teman-teman. Oke, Bapak Ibu. Terus kalau misalnya Bapak Ibu, kamu Rabu atau Kamis ini bisa nggak? Nggak bisa dua-duanya gitu kan? Ya. Terakhir satu lagi misalnya. Kalau Sabtu nggak bisa juga. Oke, ya udah. Nanti kalau gitu kita janjian lagi deh. Udah janjian lagi Bapak Ibu. Jadi jangan Rabu Kamis nggak bisa. Sabtu, Senin, Selasa, Rabu. Ya, nanti dia pikir saya nggak bisa sampai 2028 katanya. Ya nggak teman-teman? Ya, jadi Iya, biarin Bu. aja. Next dulu, cari yang lain dulu aja. Ya, Bu. Ya, thank you loh Bu Rita. Ya, Ibu terima kasih Diana, juga Bu ada Silvi lagi? sarannya. Iya, sama-sama, Bu. Salam Oke, ada kenal lagi buat Bapak Ibu Bu yang mau Diana. mencoba? Sekali lagi, mungkin saya minta, terima kasih, Bu. yo, thank you. Saya minta siapa ya? Satu lagi ya. Pak Afka deh, Bapak-Bapak sekarang. Pak Afka. Pak Afka mengundang, Pak Afka mengundang Bu Pandan. Bu Pandan ada di sini, Bu Pandan? Bu Pandan? Ada Bu Silvi. Atau Bu Pandan yang Tapi mengundang? tapi saya masih belajar Bu Silvi belum. Semua Lagian lagi belajar ya. ngerjain tes Bu. Ya udah, Ngerjain Ibu jadi hasil prospek tes. ya. Deadline Jadi loh prospek. malam ini. Pak Aku Afka dengar mana, dulu Pak Afka? aja ya Bu. Ya, Ibu jadi prospek aja ya. Oke, ntar Pak Afka mana? Pak Ya, Afka, Bu. yo. Pak Afka, Bu Pandan ini teman kuliah Bapak Pak, misalnya. Ya, dia kategorinya dia dosen, kebetulan sama-sama bergerak di bidang pendidikan ya. Sama-sama dosen. Bu Pandan dosen bener kan ya? Psikolog. Oh, psikolog, oke. Ya, psikolog ya, mirip-mirip lah. Maksudnya bagi bidang-bidang yang profesional, ya. Orangnya kategorinya BD, misalnya, Pak Afka. Silakan, Pak. Satu kota ya. Oke, silakan. Halo, Bu Pandan. Lama Halo, gak ketemu nih. ya Bapak, apa kabar? Apa kabar? Baik-baik kan? Alhamdulillah, baik Ya. Pak. Sekarang lagi sibuk apa, Bu? Oh, biasa, sibuk kerjaan hari-hari lah. Oh, Kerjaan masih di Semarang kan? masih Pak. Ah, Bu, hari Rabu bisa nggak, Bu, kita ketemu, Bu? Wah, ada apa ya Pak ya? Nah, ini saya ada proyek baru, Bu. Ini saya lagi ada mau kenalin nih shopping mall Korea baru buat teman-teman kita. Nah, kita kan saya lagi ngembangin nih daerah Semarang ini, ya kan? Saya mau ajak Ibu ini, ya siapa tahu kita bisa jadi pionir kan? Gimana, Bu? Oh, gitu. Ini tuh kayak semacam nawarin bisnis gitu ya Pak ya? Oh, ya, iya sih.
Tapi Kan saya saya sibuk ya tahu. Pak, nggak keburu megang bisnis-bisnis. Saya kan ini hari-hari juga udah apa habis waktunya sama ini kerjaan kantor ini Pak di biro saya ini loh Pak. Mana saya kan masih kuli ya, jadi ada bos nih yang ngasih kerjaan terus urusan anak-anak. Duh, gimana ya Pak ya? Saya tuh kayaknya nggak Ya, bisa loh kalau bisnis tuh belum ada waktu Pak. ya kita kan sama-sama kuli, Bu. Tuh. Tapi ini bisa kita sambi kok, Bu. Tenang aja, ini nggak banyak nyita waktu kita. Oh gitu Kalau ya. kita bisa ketemu nanti saya bawain deh produk yang sudah saya pakai, Bu. Nanti Ibu bisa lihat sendiri produknya seperti apa, ya kan? Ini bagus banget deh, Bu. Bisa ya kita Hmm, ketemu ya. gitu ya. Apa itu Pak tentang kesehatan, tentang apa itu kira-kira tuh Pak? Tentang peralatan rumah tangga atau apa ya Pak ya? Kalau produknya sih banyak banget, Bu. Untuk Mm-mm. keseharian kita juga bisa. Ibu kan sering belanja di supermarket kan? Nah, ini produk-produknya juga bisa apa? Bisa kita temuin juga yang ada di supermarket itu kita punya, Bu, gitu. Cuman ini kualitasnya jauh lebih Hmm, bagus. Nanti Ibu lihat deh, gitu. bagus banget ini. Lah Pak, bukannya sekarang kita lebih suka belanja tuh online ya Pak ya? Nah, ini Gimana juga Pak? bisa Kalau online, kan Bu. lebih menghemat waktu Pak. Kita sekarang Betul. apalagi Saya setuju. ibu-ibu sekarang males loh mager Pak kalau keluar. Mending ini aja apa pencet-pencet klik-klik gitu loh Pak kayaknya. Ini anu Iya, bukan Pak, online juga ya Pak? Kita tinggal justru itu. klik-klik juga toh Pak? Iya, saya setuju sama Ibu. Memang kita sekarang lebih praktis ya kalau online. Ini juga shopping mall Mm-mm. kita online, Bu. Mudah banget ya. Oh, Nah, heeh, heeh. ya. Wah itu Hari menarik juga kalau gitu Rabu Pak. bisa ya? Rabu, Rabu itu tapi di luar jam kerja ya Pak ya? Boleh, boleh, boleh. Jam 7 malam gitu? Jam 7, ya boleh lah Pak. Oke, nanti kita ketemu ya, Bu. Iya, yo nanti kabarin lagi aja ya Pak ya. Ya, saya kabari tempatnya nanti ya. Makasih, Bu. Iya, mangga, monggo Pak. Hebat. Gimana nih jadi pemain sandiwara? Bu Pandan, Ibu kan di awal bener nih kan Bapak Ibu pasti sering ngalamin nih orang bilang gitu aku sibuk banget gini-gini. Terus akhirnya apa yang Ibu rasakan Bu? Akhirnya Ibu mau juga. Eh, pertama saya tipe yang ini sih suka menghargai usaha orang gitu ya. Nah, Jadi itu betul. ada unsur juga sih kita tuh kan manusia tuh eh, ya Kasih kalau kesempatan memang gitu Bu masih ya. memungkinkan gitu kan, kalau masih memungkinkan ya kenapa nggak kita penuhi aja toh. Meskipun nanti misalnya kita mau beli nggak beli itu kan urusan nanti, tapi coba memenuhi dulu lah keinginan orang. Nah itu mungkin berkaitan dengan salah satu tipe kepribadian orang juga yang mesti dikejar juga itu. Ada peluang celah masuk ke situ kan. Orang yang susah nolak gitu loh Bu, tipe-tipe. Nah, Bu, jadi Bu Pandan, teman-teman semua, kita nyari orang kayak gini, Bapak Ibu. Kita nyari yang kayak Bu Pandan. Ya, kita nyari orang baik, Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu ketemu yang kayak, misalnya contoh nih orangnya, "Ah, enggak lah, aku males lah, kita, judes-judes gitu, Bapak Ibu. Dimatiin aja teleponnya, Bapak Ibu. Ya, kita cari orang baik aja, Bapak Ibu. Yang judes-judes ya, yang orangnya nggak menghargai orang, mendingan jangan dijoinin, Bapak Ibu. Nanti nyusahin. Nah, itu tuh Bu Silvi, kenapa akhirnya prospek sama Andan. Oh gitu ya, oke. Terus gimana lagi bukan dan nyaki? Jadi ibu sarannya Aduh. menanggapi dengan ya cobalah gitu ya, apalah ruginya gitu ya bu ya. Iya, benar-benar. Oke oke oke. Nah, thank you Bu Pandan. Mungkin ibu ada yang mau tambahin Ya, lagi Bu Pandan? Ada? apa ya? Mungkin itu aja. Sementara saya juga masih ini teruskan cari-cari ini juga gimana yang lebih efektif gitu kalau ngundang itu supaya orang nggak banyak nolak gitu. Jadi masih ngamatin lah ini. Oke Ikutin oke. Bu Silvi terus ya materi Bu Silvi. Thank you Bu. Pak Afka gimana Pak Afka? Mantap ini Pak Afka gundangnya. Iya, Bu. Pantang menyerap sebelum padam.
Hebat ya, sudah Iya. padahal orangnya sudah bilang aku sibuk banget gitu kita masih tetap dia. Tapi ini nggak banyak makan waktu kok set gitu ya, mantep. Hmm. Cakep ini. Oke, thank you ya, Pak Oka ya. Ya, Bu. Wah, hebat loh teman-teman, kalian luar biasa. Coba sekarang saya mau lagi. Saya mau Bu Santi Bakasi. Bu Santi Bekasi jadi jadi pengundang. Bisa Bu Santi? Ya. Oke, Iya, lalu yang Ibu. diundang apa? Bisa Bu? Lagi sama anak, Bu, maaf. Tapi saya ikut. Oh, belum bisa ya Bu ya? Iya. Oke, nggak apa-apa. Oke. Bu Nina deh, Bu Nina. Bu Nina, mana Bu Nina? Bu Nina jadi prospek deh. Bu Nina jadi prospek. Pak Rudi ada, Pak Rudi? Ya, Bu Nina jadi prospek. Bisa buka suara Bu ya. Pak Rudi bisa, Pak Rudi? Ya, Bu. Ya, oke. Nah, Pak, jadi Pak Rudi jadi pengundang. Bapak, Bu Nina ini Pak, Bapak punya rekan kerja. Ya, dia orangnya suka bisnis, tapi dia juga orangnya suka belanja. Ya, nah kebetulan Pak, Bapak ini nanti Bu Rosi mau ke rumah Bapak untuk home party. Saya belum pernah home party. Apa? Belum pernah home party. Ya, maksudnya intinya Bu Rosi mau bantu Bapak presentasi. Jadi Bapak ngundang ke rumah Bapak, Pak, hari Rabu jam 3 misalnya gitu ya, Pak ya. Bapak gimana cara ngundangnya, tapi yang saya tadi ceritakan, Pak, ngundangnya pakai edifikasi Bu Rosi gitu. Oke, Pak? Oke, oke. Oke, Siap. silakan Bu Nina, yuk. Siapa dulu, Bu? Oh ya, Pak Rudi dulu. Halo, Bu Nina, apa kabar? Halo, Pak Rudi, apa kabar? Alhamdulillah baik, Pak. Baik, Alhamdulillah. Ibu gimana bisnisnya lancar, Bu? Bisnis yang mana ya, Pak? Oh, ya banyak ya Ibu bisnisnya. Kebetulan nih, Bu. Kebetulan banget nih, Bu. Saya lagi ada proyeknya sama temen, Bu. Ini orangnya luar biasa ya. Nah, ini beliau akan datang ke rumah saya, Bu, nanti malam. Gitu ya. Nah, ini kita ada proyek besar. Perusahaannya kita bekerja sama dengan perusahaan dari Korea, Bu. Perusahaan kelas dunia. Nah, ini saya lihat-lihat ya, Ibu nih cocok banget nih, Bu, di bisnis ini. Karena Ibu kan bisnisnya udah banyak ya, sana sini segala macam gitu ya. Gimana nih, Bu? Bisa ya, Bu ya, nanti malam ya? Jam berapa tuh, Pak? Ya, jam 7 malam, Bu, sambil ngopi-ngopi santai aja kita, Bu. Ya. Kebetulan memang saya lagi ada bisnis juga, cuman masih meraba-raba lah. Mau cari cara yang lebih bagus, mudah-mudahan berkah lah untuk saya ya, Pak ya. Boleh? Cocok, Bu, cocok, Bu. Ya, nanti saya kenalkan, Bu, ya, ini luar biasa, Bu, namanya Bu Rosi, Bu, udah sukses banget. Dan kita kerjasama dengan perusahaan kelas dunia, Bu. Baik, sampai ketemu nanti malam ya, Bu, ya. Makasih ya, Bu. Oke, Pak, terima kasih. Keren. Langsung ini, Pak. Ini baik-baik semua nih orangnya. Temunya pas ya Pak Rudi ya. Nah, tapi kalau bisa Pak, jangan bilang luar biasa. Karena kalau luar biasa tuh terkesannya ini banget. Mungkin agak membumi. Misalnya, Bu, jadi gini Bu, ini ada satu ibu rumah tangga Bu, beliau ini sekarang sukses banget di bisnis produk Korea. Nah, kebetulan beliau ini mau berbagi rahasianya. Nah, saya nih mau ngembangin di komplek ini Bu. Nah, saya lagi nyari ibu-ibu yang bisa jadi partner saya. Saya ingin Bu Nina. Bu Nina kan banyak bisnis. Siapa tahu Bu, kita bisa berpartner bareng sama Bu Rosi di komplek ini. Kayak gitu. Oke. Ya, Baik, tapi Bu. yang lainnya bagus Pak. Bapak langsung kunci waktu dan sebagainya ya. Oke, sekarang siapa yang mau jadi yang cerewet? Ya, sekalian balas dendam selama ini sama prospek dicerewetin mulu. Ada? Bu Yeni deh, Bu Yeni. Mana Bu Yeni? Pak, ini Tioman Mandorong ini Bapak apa Ibu ya? Maaf, Pak Tioman ya? Tioman ini Ibu, oke, Bu Tioman, sorry, Ibu Tioman ya, saya belum pernah ketemu nih, kayaknya saya lupa juga. Bu Tioman mau jadi pengundang, Bu Yeni jadi prospek, atau Ibu mau jadi prospeknya? Ibu, ini lagi di jalan OTW Bu Mela. Oh gitu? Ya nggak apa-apa tuh di jalan, nggak lari kan? Bukannya konsen. Bu Tio mau jadi prospek ya? Bu Tio mau jadi prospek ya?
Iya diundang aja Bu Sil, diundang sayanya. Oh, Ibu Tio mau diprospek, oh mau diundang ya? Ini udah siap mau ini kayaknya. Bu Yen, Bu Yeni, oh siapa? Tante Ayo, Edo aja cuma Sil, Halo, Tante Edo. aduh, Tante Edo? aduh, Hah? speakernya. Iya, biar latihan. Ya, latihan ya. Bu Yeni mau? Bu Yeni mau? Ya udah deh. Gak apa-apa, Bu, latihan ya, latihan. Ingat, Mau Bapak Ibu lagi ingat jalan. ya, kita tidak perlu harus membuat semua orang mau, Bapak Ibu. Kita pas buat janji ini, kita cuma mencari orang yang tepat. Jadi kalau sekiranya Bapak Ibu ketemu orang yang kayaknya susah banget orangnya, di skip aja Bapak Ibu ya. Oke? Itu resep dari saya. Oke, silakan. Oke, silakan. Jadi Bu Yeni sama Bu Tio, kalian berdua adalah teman pengajian misalnya ya. Oke, satu komplek teman pengajian. Oke, silakan. Yuk. Ibu siapa tadi? Bu Tio, Ma. Tio. Bu Tio. Bu Tio. Halo Bu Tio, Assalamualaikum. Halo Bu, Waalaikumsalam. Gimana Bu, lagi apa? Ini lagi ngasuh anak. Kemarin nggak? Putus suaranya. Kemarin nggak apa? Suaranya Bu Yeni? putus. Sinyal kali. Sinyalnya kayaknya ya. Iya. Bu Yeni? Apa nih? Iya. Halo, ada ya? Ada. Ibu lagi sibuk nggak Bu? Kalau sibuk. Ada apa gitu Ibu? Enggak, sekarang selain pengajian nih kan kita udah lama nih ya nggak ketemu di pengajian. Saya datang, ibu nggak ada. Ibu datang, saya nggak ada. Ini boleh nggak? Maksudnya ibu lagi selain pengajian itu kegiatannya apa aja nih? Kemarin ini nggak pernah ketemu sama saya. Ini cuman jaga warung aja, ngurus anak gitu. Ada apa? Ibu bisa ini nggak ketemu? Saya pengen ngobrol-ngobrol nih. Kan ibu kan, nah kebetulan kan ibu senang bisnis, saya ada usaha dagang juga. Nah itu bisa ketemuan kan nih? Saya punya bisnis baru. Barangkali bisa nambah income buat ibu juga. Selain ngewarung gitu Bu. Bisnis Bisa apa nggak gitu? ketemuan? Bisnis apa itu Bu? Ini ada bisnis shopping mall online ya dari Korea, bagus banget loh. Saya juga udah nyobain ya produknya dan ini bagus banget. Jadi saya pengen sharing aja nih ke Ibu produknya juga, dan di samping itu ada bisnisnya juga. Kebetulan saya kan ingatnya Ibu senang bisnis gitu, jadi udah deh pengen ketemu sama Ibu aja nih gitu. Jadi kita ngobrol-ngobrol, bisa nggak Bu? Aduh, maaf Bu, itu bisnis gimana sih? Nipu kali Bu. Bisa nanti ini uang lagi nanti gitu. Enggak gitu. Enggak Bu, saya ini kan orangnya kan benar-benar yang selektif, nggak gampang percayaan gitu ya. Nah, setelah ketemu bisnis ini juga dari saudara saya dan bagus banget, terutama kan produknya bagus lah. Nah, ini bisa diseringkan ke Ibu. Nanti Ibu dengerin dulu aja. Saya ngejelasin ke Ibu. Nanti kalau udah ngobrol-ngobrol, misalnya menurut Ibu enggak, misalnya enggak meyakinkan atau apa, ya terserah Ibu. Kita ngobrol aja dulu, ketemu dulu Bu ya. Ini kayaknya ML ya Bu, yang narik orang ya Bu ya kayaknya ya. Aduh, maaf deh Bu, sorry sih Bu. MLM gimana? Saya tuh nggak pernah ikutan MLM Bu. Jadi iya, saya pernah dengar gitu. Jadi ada tarik-tarik orang gitu. Aduh, maaf lah Bu. Soalnya ini. Enggak Bu. Ibu dengerin. Pokoknya percaya deh ke saya. Saya tuh nggak suka MLM dari dulu, diajakin orang juga nggak pernah mau. Dan ini tuh bukan menurut saya sih ya, bukan seperti MLM gitu, enggak. Jadi kita hanya sharing aja. Makanya udah ketemu aja dulu Bu. Nanti dijelasin deh.
Kalau ibu nggak mau ya nggak apa-apa, nanti pokoknya kita ketemu dulu. Nanti jelasin seperti apa produknya, sistemnya juga seperti apa. Pokoknya kalau ngejelasin di sini kan nggak ini ya, nggak benar gitu, kagok. Kita ketemu aja Bu, boleh ya Bu ya? Percaya atuh Ibu, kan tahu saya tuh. Aduh, Ya, maaf kita Bu, gimana? Soalnya saya repot gitu. Ya. Lagian ngajak-ngajak kayak gitu nggak ada waktu. Oke, oke. Thank you. Ya, nah, Bu Yeni, jadi gini, tadi kalau kita sudah coba satu kali nih, kita jelasin. Ya, oh, bisa dibilang, oh ini mah nipu gitu ya. Kita bilang, aduh Bu, emang Ibu lihat tampang saya kayak tukang tipu, misalnya gitu ya. Oh, enggak lah Bu, saya gini. Udah, oh ya udah kalau gitu nggak apa-apa Bu. Makasih banyak ya Bu. Nah, langsung next aja. Ya, jadi teman-teman nggak usah habisin waktu untuk ketemu misalnya kayak gini nih misalnya ya. Ada banyak Bapak Ibu di luar sana ya. Ya ini kalau kita sebutnya di kartu tuh joker Bapak Ibu ya. Jadi eh, kayaknya sulit misalnya kayaknya curigaan segala. Oh ya udah nggak apa-apa Bu kalau gitu. Oke, makasih banyak ya Bu ya. Udah langsung next aja orang berikutnya. Ya jadi Bu Yeni kirain juga bakal apa Bu? kirain bakal jadi luluh kayak Andan. Ya, kita tetap coba. Kita tetap coba satu kali. Tapi kalau kita lihat kayaknya gelagatnya tidak berkurang, ya tadi kan Bu Tio mencontohkan gitu ya, ada orang seperti ini, ya udah. Emang ada. Emang ada, Ci. Apa? Emang ada orang seperti Banyak ya. Jadi makanya saya bilang, bagus, makasih contohnya. Jadi Bapak Ibu kalau ketemu yang kayak gitu, udah di skip aja. Ingat, kita cuma mencari orang yang tepat, Bapak Ibu. Ya, kita cuma mencari orang yang tepat. Nah, Bapak Ibu sekali lagi, dari tadi kan Bapak Ibu kasih contohnya rata-rata kebanyakan dari sisi bisnis ya. Hati-hati. Ya, ada orang-orang tertentu yang mungkin masuknya nggak dari bisnis Bapak Ibu. Ya, masuknya dari yang saya bilang, kita harus lihat orangnya tipe suka belanja nggak ya. Kalau orangnya sukanya belanja doang, suka happy-happy, nggak suka cari duit, jangan dari bisnis masuknya. Tapi kalau Bapak Ibu lihat orang ini suka duit, Bapak Ibu juga bisa bilang dari sisi bisnis gitu ya. Oke? Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Si Pak Agus. Oh, ini lakinya belain nih, lakinya bercanda itu. Bu Tio kan menunjukkan ya, Bu Tio menunjukkan cara. Pak Agus suka iseng ya. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Bisa Bapak Ibu bikin janji? Bisa ya? Bu Tati SW gimana Bu Tati? Udah lebih jelas Bu Tati? Oke, lebih jelas ya? Oke, Bapak Ibu terakhir, saya boleh minta Bapak Ibu dari Zoom saya seharian ini, seharian lebay banget ya. Beberapa jam ini Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu hal baru yang Bapak Ibu pelajari malam hari ini dalam hal membuat janji? Boleh terus di chat nggak? Ya, kalau tidak ada berarti saya ngulang-ngulang terus gitu ya. Coba, apa nih Bapak Ibu yang, oh berarti misalnya contoh, saya belajar hari ini tidak semua orang harus mau gitu misalnya. Oh saya belajar hari ini ngundang itu apa? Mengajak orang pasti Bu Lisna. Maksudnya apa nih? Tipsnya apa? Apa yang teman-teman dari saya tadi jelaskan itu nggak boleh maksa. Oke, bagus ya. Kita coba. Jangan cepat menyerah. Contoh dari Pak Afkar. Dia langsung di pertengahan di kick sama Bu Pandan, dia nggak langsung lepas. Tapi dia coba dulu. Ternyata Bu Pandannya masuk. Gitu. Tadi kita lihat contoh dari awal. Kalau ternyata dari awal orangnya udah susah, tapi tadi Bu Yeni kan coba dulu nih. Oh, enggak gitu. Masih dibantah juga, coba sekali lagi, masih keras, skip Bapak Ibu ya. Oke, jangan langsung cerita tentang atau tinggalkan orang yang nyebelin ya. Ya, apalagi yang Bapak Ibu bilang, pantang menyerah sebelum tercapai cita-cita. Oke. Harus lebih sabar dan tetap usaha betul tentuin waktu untuk ketemu. Ya benar. Ini paling banyak Bapak Ibu ya. Banyak orang tuh, kamu jadi sempatnya kapan? Dia jawab kapan-kapan, bingung lagi Anda Bapak Ibu. Apalagi kalau begini. Ya udah nanti kita janjian lagi ya. Ya ampun, sudah ngumpulin keberanian untuk undang, matiin telepon atau matiin WA, masih nggak ketemu juga. Aduh, apes bener Bapak Ibu ya. Jadi harus kunci waktu Bapak Ibu ya. Kalau saya dia bilang, aduh aku minggu ini sorry banget loh, aku lagi ke Eropa. Oh pulangnya kapan? Tanggal 25 ya udah kalau gitu ambil tanggal 29 ya. Nah gitu Bapak Ibu ya. Oke, kita kunci dulu, oke? Harus bisa melihat celah dari percakapan dari prospek ya, menerima kalau ditolak betul ya, menerima nggak masalah. Orang kita kan bukan ditolak sih, lebih tepatnya orang itu tidak lulus seleksi kita Bapak Ibu. Kita ini lagi menyeleksi, kita lagi seleksi konsumen, kita lagi seleksi calon partner. Jadi kalau dia tidak, kita bikin janji itu tidak oke orangnya, kita yang menolak dia, bukan dia nolak kita sebenarnya gitu loh. Kita yang menyeleksi, ah cukup no, orang ini no gitu ya.
Oke? Ingat ya, sabar dan jalani aja. Iya, Bu Rita. Belajar melihat situasi yang tepat, jangan maksa. Oke, tapi tetap usaha ya. Paling tidak mengetahui sifat orangnya, betul, Bu Risma ya. Belajar bicara seperlunya. Benar, jangan semuanya dijelasin, bikin penasaran ya. Skip yang nyebelin aja, jangan terpancing ya. Banyak yang terpancing. Emang perusahaannya bagus ya? Waduh, mulai tuh ya mempromosikan. Oh, ini perusahaannya bagus banget ya. Stop. Harus bikin agenda, ya betul. Ya, bikin janji dengan dua. Semakin banyak ditolak, semakin besar pulang. Mengundang jangan terlalu lama durasinya. Betul, ya ngundang itu jangan terlalu lama. Tadi udah, kalau Pak Afka tadi lebih panjang lagi, saya pasti suruh cut. Ya, cukup Bapak Ibu. Paling lama 3 menit itu udah lama banget ya. Jadi kalau misalnya kadang-kadang gini, dia nanyanya banyak banget nih Bapak Ibu ya. Tapi misalnya ini apa? Nah kita langsung gini, sorry banget loh, aku udah bisa jemput anak. Jadi gimana? Oke ya Rabu ya, oke ya. Ya udah deh, oke ya udah bye gitu ya. Oke, sorry nih Gojek nih datang nih ya. Oke ya Rabu ya, oke ya udah gitu ya teman-teman ya. Jangan menghibah-hibah. Jawab pertanyaan dengan pertanyaan lagi. Benar Bu Tante Edo ya. Wah itu luar biasa tuh ya. Jawab pertanyaan dengan pertanyaan lagi. Ini MLM ya? MLM apa yang kamu maksud gitu ya? Oke, harus lebih sabar, tenang ya. Belajar untuk tidak terus mengajar orang yang sudah banyak alasan di skip cari yang lain. Bener lah, Teh Tina ya. Kalau masih ada 1.300 orang lagi. Makanya daftar nama jangan sedikit Bapak Ibu ya. Jangan menyerah, semangat selalu, temukan partner sampai dapat. Betul, sampai dapat. Ya harus sabar, harus nerima kalau ditolak ya nggak mau tinggalin aja. Iyalah, orang kita yang seleksi, bener nggak? Tahu dulu why diatomi. Jadi kalau ada joker hempaskan. Buset, jangan baper. Nggak usah bicara bisnis, bilang aja mau silaturahmi. Oke, kalau soal ini ya, kalau kita bilangnya mau silaturahmi boleh aja sih. Tapi kita tetap di bagian akhir kita tetap harus bilang, saya mau kasih lihat barang yang saya lagi beli, bagus deh Bu. Tetap kalau bisa tetap harus ada agenda itu. Kenapa? Karena kalau Bapak Ibu bisa bicaranya cuma silaturahmi nih, kangen-kangenan misalnya gitu, reunian gitu ya. Pas ketemu Bu, Bapak tiba-tiba baru keluarin produk, nah orang males tuh. Ya orang merasa terjebak biasanya ya. Sebelum bertanya kita tanya duluan ya, harus mulai belajar baca kartu, kuat mental, ngeri bener ya. Ditolak 1 tumbuh 10.000 Bu, sekalian Mas sekalian ya. Mengundang tidak presentasi, bagus nih ya. Tujuan mengundang adalah buat janji temu, ya buat daftar nama, jangan jelasin produk, betul. Mengundang tentukan hari dan jamnya. Penuhi agenda, mantap ya, sabar, jangan langsung bantah, tentukan waktu pertemuan, double book. Very good, terima kasih semuanya responnya Bapak Ibu ya. Ayo Bapak Ibu, besok langsung bikin janji sama upline Anda untuk ngundang bareng Bapak Ibu. Ya, lebih asik kan kalau ngundang rame-rame, bener gak? Ya, jadi bikin janji sama upline terdekat Anda untuk ngundang bareng, ya supaya Bapak Ibu bisa semakin mahir. Ya, ingat ini latihan. Semakin banyak mengundang, semakin banyak prospek yang bisa ditemui, semakin banyak rasio Anda bisa closing Bapak Ibu. Semakin besar juga rasio Anda menemukan partner-partner bisnis Anda. Oke, yuk kita nyalain kamera, kita mau foto.